go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1131, rencanakan teman lama. Dia tidak bisa mengemukakan alasan yang baik bahkan setelah beberapa saat. Di dunia ini di mana kepalan tangan adalah argumen terbesar, kekuatan pada akhirnya adalah chip tawar-menawar yang paling meyakinkan untuk berbicara. Tiga kabut tua mengomel dan menggerutu untuk sementara waktu, tetapi mereka masih harus pergi. Mengapa? Tidak ada alasannya. Banyak orang yang keluar dalam perjalanan ini telah keluar selama beberapa waktu, dan Jun Mosie sudah membunuh semua anggota keluarga San. Mereka akhirnya masih harus kembali dan membersihkan kekacauan. Tentang bagaimana keluarga San akan menanggapi, itu masih harus dilihat, tetapi 3 kali jelas bahwa sejak Jun Mosie berani membunuh mereka, maka dia akan memiliki cara dalam berurusan dengan akibatnya. Ini tidak perlu dikatakan, semuanya jelas. Itu mungkin terlihat tenang dan damai di permukaan, suasana yang harmonis di mana-mana, semua orang bersatu melawan musuh yang sama, tetapi masih ada risiko tsunami menghantam kegelapan kapan saja. Dengan kepergian anggota ketiga Tanah Suci, mereka yang berasal dari Misty Illusory Manor juga pergi. Itu hanya 3 orang tua itu. Baru ketika mereka pergi Jun Junxia memikirkannya lagi dan menambahkan, beritahu senior-senior Miao Qingcheng bahwa kalau dia bisa menahan kesengsaraan petir dan bergegas ke Tiannan. Jun Mosie berencana ke depan dengan ini. Jika keluarga Zan bermaksud bencana hujan, dan Zan Lunhui sudah memulihkan kekuatan aslinya, maka selain dari Miao Qingcheng, benar-benar tidak ada orang lain di seluruh Misty Illusory Manor yang akan mampu menekannya. Tapi penampilan Miao Qingcheng akan membutuhkan kesengsaraan petir. Jun Mosie berencana untuk berjaga-jaga. Tiannan, yang telah merayakan 2 hari, akhirnya kembali ke kondisi damai semula. Selain Tang Yuan dan Li Yuran dan beberapa lainnya tetap ada, sisanya seperti keluarga Dongfang, keluarga Duanmu, keluarga Sikong, dan Blizzard Silver City telah kembali. Keempat keluarga ini juga membuat keputusan, jika Evil Monarch Manor ikut serta dalam perang untuk merebut surga, maka keluarga mereka juga akan pergi. Bahkan jika kita tidak pergi ke medan perang, kita bisa pergi ke sana dan memberikan dukungan. Selama mereka memiliki kesempatan untuk mengalami atmosfer, itu pasti akan menjadi manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan keluarga di masa depan. Ketika Tang Yuan memasuki aula, dia pada dasarnya memeras jalan masuk. Hehe, Tuan Muda ketiga, hehe. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Jun Mosie berteriak aneh, memukul dahinya dan memutar matanya. Tang Yuan, apakah kamu makan April Fat? Sudah berapa hari ini? Untuk berpikir bahwa kamu telah menetapkan rekor tertinggi baru. Petik 2. Lemak April, yang dia bicarakan adalah pakan babi untuk membuat babi tumbuh kembali di bumi, jadi Tang Yuan tentu saja tidak akan mengetahuinya. Dia memukuli perutnya dan berkata dengan polos, Tuan Muda ketiga, ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku ah. Hah, tidak bisa menyalahkanmu apa aku seharusnya menyalahkan diriku sendiri. Jun Mosie menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang ini. Tang Yuan, belum kembali. Karena kamu di sini saat ini, aku akan membantu kamu menurunkan berat badan. Jun Mosie menghela nafas dengan tulus. Aku sangat khawatir. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan benar-benar mati tiba-tiba suatu hari. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kamu dengan kata-kata aku, tetapi ukuran kamu saat ini terlalu banyak. Mereka mengatakan bahwa ada 10.000 cara bagi orang untuk mati, dengan segala macam cara yang aneh dan beragam. Tetapi jika kamu benar-benar mati karena terlalu gemuk, maka itu benar-benar tidak terdengar bagus. Jika kamu benar-benar mati karena terlalu gemuk, aku akan sedih, tetapi aku masih akan mengerti, jika suatu hari, kamu dikira sebagai babi oleh seseorang ketika berjalan di jalanan dan diseret ke rumah jagal, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Siapa yang mengira itu bukan babi ketika ukuran ini, ah. Lalu, bahkan jika aku ingin membela kamu, aku juga bahkan tidak memiliki wajah ah. Kata-kata aku mungkin terdengar tidak menyenangkan, tetapi logikanya apakah ada? Kamu baru saja meyakinkan dan memberikan daging di tubuh kamu kepada aku. Tang Yuan menggigil dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda ketiga, kami adalah saudara, tidak ada masalah tinggal selama beberapa hari lagi, bahkan jika kamu tidak ingin aku membiarkan aku tinggal, aku masih akan tinggal selama beberapa berhari-hari, tapi kita bisa melewati penurunan berat badan aku hanya sedikit gemuk, seharusnya tidak seserius itu. Perasaan dari waktu itu. Tidak mungkin untuk melupakan ah. Mari kita hindari masalah ini, N. Petik 2. Hindari masalah ini. Itu tidak mungkin. Aku bertanggung jawab atas kehidupan saudara aku, ah. Jangan khawatir, kali ini, tubuh kamu pasti akan kembali ke standar orang normal, dan kamu tidak boleh menjadi gemuk setelah itu, karena aku yakin selama kamu berpikir untuk menjadi pelahap atau tidak ingin untuk berlatih, kamu pasti akan mengingat perawatan kali ini. Aku juga percaya bahwa perawatan yang aku tangani secara pribadi kali ini akan sangat berkesan bagi kamu di sepanjang hidup kamu.
Jun Moxie mencibir dan menggerakkan alisnya. Tang Yuan menyusut kembali dalam ketakutan, tatapan ketakutan di matanya. Dia begitu dekat untuk jatuh ke gelandangan. Tang Yuan lebih baik mati daripada menjalani proses penurunan berat badan yang berliku lagi. Dia sudah memutuskan ini. Dan sekarang Jun Moxie mengatakan bahwa akan lebih keras kali ini. Hati Tang Yuan bergetar ketakutan dan hampir pingsan. Tidak mungkin. Astaga, tidak perlu bermain-main dengan aku seperti ini ah. Saudaraku, kelelahan kali ini tidak bisa dihindari, tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang bahaya dalam hidup kamu memberitahu aku, kamu sangat gemuk sekarang, lalu masalah antara suami dan istri. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Jun Moxie, apakah kamu tahu bahwa Sun Xiaomei itu sangat melelahkan baginya? Wajah Tang Yuan langsung memerah dan mulai menghindari kontak mata. Setelah beberapa lama, dia bergumam, Tuan muda ketiga. Aku juga tidak ingin, setiap kali, sebelum aku bisa. Maka aku sudah. Tubuh aku gemuk, tetapi daerah itu benar-benar telah melemah secara drastis, aku dulu cukup mengesankan sebelumnya. Petik 2. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku, selama kamu mendengarkan dan kehilangan semua daging ini, aku jamin bahwa kamu akan menunjukkan kekuatan jantanmu dan membuat istrimu konyol. Jun Moxie memukuli dadanya dan berkata, saat masalah dilibatkan, segala jenis kerja keras bukanlah masalah besar bagi seorang pria. Bahkan jika mereka harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, lalu apa? Selama mereka bisa menunjukkan kejantanan dan semangat mereka di hadapan kekasih mereka, segala jenis penderitaan sepadan. Dengan pemikiran ini, menerima proses penurunan berat badan ini sepertinya tidak lagi dapat diterima oleh Tang Yuan. Tanpa melakukan apapun, Jun Moxie membuat persiapan untuk meramu beberapa pil lagi. Kali ini, dia tidak hanya ingin meningkatkan kekuatan bawahannya, dia ingin membuat pasukan pembunuh yang memiliki gayanya. Biarkan Bai Li Luoyun dan Leng Ao memimpin pasukan pembunuh ini untuk menjadi pedang tersembunyi nomor 1 di dunia. Pada saat yang sama, dia ingin Tian Ken dan Dike mengalami perubahan total. Sampai-sampai ketika mereka menyerang, surga akan lumpuh, dan bumi akan menjadi cacat. Dan satu hal lagi adalah, Jun Moxie secara khusus membuat tumpahan pelangsing untuk Tang Yuan. Ini adalah solusi yang dipikirkan Jun Moxie setelah menghancurkan otaknya dan membaca informasi yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, menyaksikan laju Tang Yuan bertambah besar, kata-kata Tuan Muda Jun sebelumnya benar-benar bukan untuk menakuti Tang Yuan. Tang Yuan benar-benar memiliki peluang mati karena terlalu gemuk. Ini tidak diragukan lagi merupakan kasus obesitas dan itu sangat parah. Jun Moxie sangat jelas tentang penyakit ini, itu bukan lagi masalah yang bisa diatasi dengan diet dan olahraga. Bahkan jika Tang Yuan hanya makan rumput setiap hari dan melakukan segala macam pekerjaan seperti keledai, dia masih bisa menjadi gemuk. Ini pada akhirnya karena masalah pada fisik dan darah atau gen. Jun Moxie adalah seorang pembunuh dan bukan seorang spesialis, jadi dia tidak dapat memberitahu secara spesifik, tetapi Tuan Muda Jun mencoba untuk membuat pil. Dan efek pil itu adalah membuat semua lemak di Tang Yuan benar-benar terbakar dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengobati gejalanya setelah mengobati akar penyebabnya, selama dia menyingkirkan semua lemak di tubuhnya, yang lainnya akan lebih mudah, dan setidaknya, Tang Yuan tidak akan berisiko mati setiap saat. Tentu saja, ini masih pada tahap meremehkan, dan perlu ada seseorang untuk mengujinya. Tentu saja, orang ini adalah Tang Yuan. Ini adalah sesuatu yang dibuat khusus untuknya, jika dia bukan tikus lab. Siapa lagi yang bisa? Selain itu, sepertinya tidak ada orang lain yang menggunakan pil ini selain Tang Yuan. Meskipun prosesnya pasti akan menyakitkan dan tidak nyaman, tetapi dengan Tuan Muda Jun di sekitarnya, dia pasti tidak akan mati. Tang Yuan mungkin telah memutuskan untuk mencobanya karena masalah tentang kesombongannya sebagai seorang pria, tetapi ketakutan itu masih tak terhindarkan. Dia menarik wajah yang panjang dan bersiap-siap untuk mempersiapkan diri. Seluruh perjalanan ia hanya merasa gelisah, perasaan tak menyenangkan yang menyertai senyum jahat Jun Moxie memenuhi benaknya. Jika bukan karena kepercayaan absolutnya pada Tuan Muda Jun, bahwa ia pasti tidak akan membahayakannya, Tang Yuan praktis takut setengah mati dan hampir melarikan diri dalam semalam. Dengan pikirannya sibuk, dia berjalan jauh sebelum menginjak kakinya. Sialan, aku hanya 300 kilogram, lakukan apapun yang kamu mau. Selama aku bisa membangkitkan kejantananku, jadi bagaimana jika aku harus sedikit menderita? Petik 2. Tang Yuan buruk nyaris tidak pergi beberapa saat ketika Tuan Muda Liu Ran perlahan berjalan masuk. Tuan Muda ketiga, prestasi kamu hari ini benar-benar membuat aku sangat heran, Liu Ran tersenyum tipis di wajahnya, berdiri dengan anggun di tangannya di luar. Tapi dia tahu sendiri bahwa prestasi Jun Moxie saat ini tidak hanya mencengangkan. Dia bahkan tidak akan bermimpi tentang itu.
Jun Mosia yang diam-diam bertarung dengan kecerdasan dan keberanian saat itu di Tianxiang City telah naik ke awan yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Jika mereka berdua masih memiliki perselisihan, Tuan Muda Jun bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia bisa dengan mudah meniupnya sampai mati hanya dengan satu tarikan nafas. Ketika dihadapkan dengan disparitas yang mengguncang seperti ini, dia bahkan tidak bisa memunculkan sedikit kecemburuan. Dia hanya bisa mengatakan, iblis, ah. Li Yuran, Tuan Muda Li. Mengapa kata-katamu terdengar agak masam? Itu sangat berbeda dengan kamu, ah. Kenapa? Apakah kamu iri? Jun Mosia tertawa kecil. Karena perbedaan di antara kita terlalu jauh, terlalu besar, aku berani berbicara tentang apa yang aku pikirkan. Naga ilahi yang terbang di langit tidak akan keberatan dengan tampilan semut. Bagaimana bisa aku hanya iri, ah. Li Yuran menghela nafas panjang dan duduk. Itu sudah dikatakan, aku suka mendengarnya. Kita semua akrab satu sama lain, tidak perlu terdengar begitu jauh. Jika kamu menginginkannya, aku dapat membantu kamu. Kata Jun Mosia serius. Kamu mungkin belum tentu bisa melakukannya. Evil Monarch Manor saat ini kurang memiliki bakat dalam manajemen, terutama ahli strategi licik seperti Li Yuran. Jadi Jun Mosia telah lama merenungkan apakah harus melakukan upaya untuk menarik orang ini keluar dari keserakahannya dan memanfaatkannya. Li Yuran selalu menjadi bakat yang berbahaya, tapi Jun Mosia penuh percaya diri mengendalikannya. Tidak ada alasan lain, dengan kekuatan Jun Mosia saat ini, tidak peduli skema macam apa. Berusaha mengalahkannya hanyalah lelucon. Kilatan melintas di mata Li Yuran saat dia mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Li di ibu kota, baik di istana atau di luar, sudah menjadi bagian dari peraturanmu. Dan posisi kamu di Tianxiang pada dasarnya hanya di bawah satu orang dan di atas orang lain, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Kata Jun Mosia serius. Segala sesuatu yang dapat diperoleh di dunia, selain dari tahta, kamu sudah mendapatkannya. Jangan memberitahu aku bahwa ada hal-hal besar yang kamu cari. Petik 2. Tidak. Bukan itu yang aku maksudkan. Tuan Muda ketiga, kamu dan aku pada akhirnya berbeda. Li Yuran tertawa pahit, berdiri dan berjalan ke jendela. Setelah beberapa lama, dia berkata, Tuan Muda ketiga, kamu dan aku sudah saling kenal selama beberapa waktu. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan dan juga tahu apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu tidak pernah mengerti apa yang aku cari, dan aku khawatir kamu tidak pernah memahaminya sebelumnya. Petik 2. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jun Mosia mengerutkan alisnya. Apa yang aku inginkan? Bukan apa-apa. Ini sebenarnya hanya semacam perasaan. Itu saja. Alis Li Yuran berkedut saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pemandangan di luar jendela. Tuan Muda ketiga, lihat, seberapa besar benua Suan-Suan ini. Di dunia ini, ada berapa banyak orang di sana, yang ingin menjadi seperti kamu. Dia menghela nafas dengan lembut dan tertawa mengejek diri sendiri. Saat itu ketika kita bertarung, seorang ahli Sky Suan sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia. Saat itu, kami berdua tahu bahwa Roh Suan sudah menjadi puncak dunia, keberadaan yang hanya bisa dikagumi manusia dari bawah. Memikirkan kembali, itu benar-benar konyol. Jangan bicara tentang kehebatan kamu, benar-benar sulit bagi seseorang yang merupakan Sky Suan untuk bahkan memasuki mata Tang Yuan atau aku. Ada Supremes di atas Spirit Swans, dan Supremes superior di atas Supremes, lalu yang mulia, Santo Kaisar dan sekarang, Santo yang mulia telah muncul. Li Yuran berdiri dengan tabah di jendela, posturnya mungkin tegak, tetapi memiliki suasana kesepian yang tak terlukiskan. Siapa yang tahu, keberadaan macam apa yang ada di atas Saint Venerables? Ini hanya jalan yang berlangsung selamanya tanpa akhir yang terlihat. Li Yuran tertawa getir. Tuan Muda ketiga, aku tidak inferior, tetapi aku juga tidak bisa dianggap sebagai keajaiban yang nyata. Jika aku menempatkan diri aku dalam kultivasi Suan, aku mungkin dapat mencapai tingkat yang mulia, atau Saint, tetapi berapa banyak waktu yang harus aku habiskan? Bahkan jika aku memiliki kultivasi yang mulia, Saint, jadi apa? Masih ada begitu banyak kaisar suci di sana. Salah satu dari mereka yang acak bisa dengan mudah membantaiku. Petik 2. Li Yuran terkikik. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi aku, di dunia ini, aku tidak berani menyatakan diri aku tidak tertandingi. Aku hanyalah pengunjung yang lewat di dunia ini. Terus berkultivasi seperti ini, perlahan, sampai aku menjadi tua dan mati, betapa membosankannya itu. Petik 2. Betapa membosankan itu. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia mendengar kritik ini. Masalah mulia seperti tidak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia adalah urusan membosankan di mata Li Yuran. Meskipun aku bukan kaisar di pengadilan, tapi semua pikiranku bisa dilaksanakan tanpa hambatan. Semua ambisi aku dapat tercapai. Aku mungkin berada di bawah satu orang, tetapi aku benar-benar di atas 10.000 orang.
Kemanapun aku pergi, yang akan aku dengar hanyalah pujian dan menjilat. Mungkin kamu akan berpikir itu menjijikkan, tetapi aku melihatnya sebagai kekuatan. Dan apa yang aku, Li Yuran, telah kejar? Perasaan seperti berkuasa di atas orang lain. Aku lebih suka menikmati kekayaan dan pengaruh di antara orang-orang biasa, daripada menjadi es tipis di hutan yang kuat. Kata Li Yuran termenung. Jun Mosia terdiam, sepertinya ini yang mereka sebut, lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor singa. Dia tidak yakin untuk memanggilnya tidak ambisius, atau tidak lapar untuk sukses, rela mengundurkan diri ke tempat yang sama. Tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa jika kamu terus seperti ini, tanpa kultivasi suan yang memadai, kamu hanya akan dapat hidup sedikit lebih dari 100 tahun? Jangan bilang padaku kamu tidak ingin hidup lebih lama. Jun Mosia mengerutkan kening dan bertanya. Li Yuran tertawa lepas. Dalam kehidupan seorang pria, 100 tahun sudah sangat memadai. Saat itu panjang, mungkin itu bukan hal yang baik untuk negara dan untuk dirinya sendiri. Tuan muda ketiga, aku telah bermain dengan skema dan plot untuk impian aku selama beberapa dekade. Menjadi seorang pejabat yang memiliki kekuatan sudah cukup. Tidak mungkin untuk melanjutkan selamanya. Jangan bilang kamu ingin aku terus bermain dengan skema selama ratusan dan ribuan tahun. Maka aku tidak akan menjadi pejabat yang kuat, tetapi iblis tua yang menjaga urusan politik. Petik 2. Jun Mosia benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak membayangkan Li Yuran yang selalu berdiam dalam pikiran yang mendalam dan mendalam begitu tidak ambisius. Lagi pula, orang sepertiku tidak akan menjadi orang baik. Kadang-kadang kamu mungkin tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku juga tidak mampu melakukannya. Li Yuran tersenyum pahit. Aku sudah terbiasa dengan metode tidak bermoral semacam ini untuk mencapai tujuan aku sebagai kebiasaan. Dan aku juga merasakan kelelahan kebiasaan ini. Jadi setelah aku menikmati beberapa tahun kekuasaan lagi, aku bisa berubah menjadi abu tanpa penyesalan. Mereka yang dekat seperti ayah dan anak, saudara lelaki, dan suami serta istri masih bisa saling bersekongkol dan bertarung sampai mati. Semua hal ini mungkin menggelikan di mata orang lain yang tidak terlibat, tetapi bahkan lebih tragis bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Namun, mereka tidak punya pilihan. Demi tujuan aku bisa mengorbankan wanita yang aku cintai. Inilah aku. Aku benar-benar tidak memiliki keterikatan yang melekat. Dunia ini benar-benar membosankan, kata Li Yuran. Selain dari sensasi sesaat yang tiba pada saat aku melihat orang lain jatuh ke dalam jebakanku dan perasaan menyenangkan menggunakan kekuatan yang memungkinkanku memanggil ratusan dengan satu panggilan, aku benar-benar tidak memiliki harapan lain. Meskipun aku mengerti bahwa aku akan segera menjadi sakit atau bahkan bosan dengan sensasi dan perasaan menyenangkan itu, tetapi itu sudah menjadi bagian terakhir dari doktrin aku. Petik 2. Li Yuran pergi, melambaikan tangannya. Ada satu hal yang mengira Li Yuran tidak langsung mengatakannya, tetapi dia sudah menjelaskannya secara ambigu. Di pengadilan, meskipun dia rendah, dia masih bisa menggunakan perintah yang besar. Tetapi di dunia yang pesimistis, tidak ada banyak gunanya untuk rencana cerdiknya. Dan Li Yuran tidak mau pasrah berada di bawah seseorang. Jika dia bekerja di bawah Jun Mosie, dengan kebanggaan Li Yuran, dia akan merasa tidak nyaman. Jadi Li Yuran ditolak. Dan Tuan Muda Jun Mosie terus duduk di kursinya. Ketika dia menyaksikan Li Yuran berjalan sedikit, Jun Mosie merasa seolah-olah sebagian waktu miliknya perlahan-lahan berakhir bersamaan dengan kepergian Li Yuran. Meskipun kekuatannya biasa-biasa saja selama periode waktu itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Dia jauh lebih kuat sekarang. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu. Mulai hari ini, dia adalah raja jahat. Tidak peduli apapun urusannya, dia tidak bisa lagi melakukannya dengan sikap yang sama dengan yang dia miliki saat itu. Kata-kata Li Yuran hari ini dan mengingatkan dirinya sendiri untuk melupakan periode waktu itu, untuk benar-benar memulai. Kata-kata Li Yuran hari ini sangat jujur. Tetapi mereka juga sangat sedih. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sejujur dia hari ini. Jadi dia hanya merasa sangat santai setelah mengatakannya. Berjalannya terasa lebih santai dan bahkan langkahnya lebih ringan. Karena dia tahu bahwa Jun Mosie adalah seseorang yang dia pasti bisa yakinkan. Meskipun keduanya berada di jalur yang berbeda. Meskipun mereka berdua mulai sebagai musuh dan Li Yuran juga bukan orang yang baik, dia adalah orang yang memiliki pandangan yang jelas tentang berbagai hal. Li Yuran mungkin kejam dan tanpa ampun, tetapi dia memiliki kereta yang anggun dan anggun. Dia benar-benar orang yang tangguh. Tapi mulai hari ini, dia dan Jun Mosie akan menjadi milik dua dunia yang berbeda. Mereka mungkin masih saling bertemu, tetapi mereka tidak akan lagi memiliki konflik. Setiap orang bertemu dengan berbagai jenis pertemuan dalam hidup mereka. Setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda yang mereka pilih sendiri. Jun Mosie akhirnya mengerti arti kata-kata ini hari ini. Apa yang diburu Li Yuran mungkin sesuatu yang kecil dan tidak ambisius di matanya. Tapi pengejaran, hebatnya, mungkin tidak terlalu bagus di mata Li Yuran.
Menggunakan kata-kata liuran, bahkan jika kamu telah menjadi Tuhan, apa yang dapat kamu lakukan? Seekor katak di dalam sumur mungkin tidak tahu seberapa luas dan luasnya langit dan lautan, tetapi baginya, ruang kecil itu mungkin merupakan dunia yang paling ideal dan indah untuk dirinya sendiri. Jun Mosia menghela nafas panjang, merasa sedikit kesepian. Kamu dan aku berjalan di jalur yang berbeda. Kata-kata liuran benar-benar masuk akal. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Jun Mosia menghela napas untuk waktu yang lama, memasuki pagoda Hongjun, berfokus pada meramu pil sebagai gantinya. Dia sudah bisa meramu pil pembersih sumsum yang dibutuhkan Tian Ken dan Dike, selama itu digunakan dengan pil tempering bond ini, dua anak yang menyedihkan akan dapat membebaskan diri dari belenggu mereka dari keadaan mereka. Pil pelangsing Tang Yuan masih membutuhkan beberapa percobaan. Kesulitan dalam membuat pil khusus ini adalah yang terbesar di antara semua pil lain. Seperti yang diharapkan. Dan perang untuk merebut surga akan datang, jika dia ingin mencapai hasil pertempuran yang mulia tanpa melumpuhkan pasukannya, Jun Mosia masih merasa perlu untuk meningkatkan kekuatan pasukannya. Dan selain itu, demi keamanan, dia masih perlu untuk memperbaiki sejumlah pil penyembuhan. Ketika dihadapkan dengan situasi pertempuran berbahaya seperti itu, mereka mungkin tidak bisa keluar dengan aman. Bahkan jika mereka mampu, itu tidak bisa dihindari bahwa mereka mengalami beberapa cedera atau menghabiskan suan ki mereka. Ramuan kesehatan sangat diperlukan. Ada banyak hal yang harus dilihat, Tuan Muda Jun harus mulai menyeret dirinya sendiri lagi. Tuan Muda Jun sangat sibuk sehingga saat dia keluar dari pagoda Hongjun, sudah larut malam. Seluruh Evil Monarch Manor berada dalam kondisi hening. Pembentukan Evil Monarch Manor luar biasa, tetapi ada banyak upaya yang dilakukan untuk itu. Semua orang kelelahan selama beberapa hari terakhir. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Tuan Muda Jun memeluk lututnya saat dia duduk di kursi dengan cara yang tidak pantas, mengingat kembali semua pertemuan yang telah dia lalui sepanjang tahun ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas panjang. Kemudian, dia memikirkan semua keindahan yang mengelilinginya. Rasanya begitu nyata. Tanpa sadar, sosok halus dan elegan Mei Sueyan muncul di benaknya. Jun Mosia tidak bisa menahan senyum hangat di sudut bibirnya. Sueyan, memang orang yang paling mengenalnya. Dan juga merupakan dukungan besar yang membuatnya merasa terjamin dan seseorang yang memungkinkannya untuk merasakan. Berpikir tentang bagaimana dia telah membawa wanita ke rumah selama periode waktu ini, namun dia tidak berkomunikasi dengan baik dengan istri pertama resminya, Mei Sueyan. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Sekarang karena tidak ada yang bisa dilakukan, aku sebaiknya pergi dan mengobrol dengan Mei Sueyan, mungkin aku bahkan dapat. Saat pikiran ini muncul, Jun Mosia langsung merasa seperti dia tidak bisa lagi duduk. Dia menginstruksikan dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan, lalu memasukkannya ke dalam pagoda Hongjun bersama dengan anggur dan perlahan berjalan ke kamar Mei Sueyan. Knock knock knock. Jun Mosia hanya mengetuk 3 kali ketika pintu terbuka. Mei Sueyan memegangi pintu dengan senyum ambigu di wajahnya, mengenakan jubah putih bersih, tampak rapi dan rapi. Mengapa kamu belum tidur? Jun Mosia sangat terkejut. Mei Sueyan tampak seolah-olah dia sengaja menunggunya. Aku memperkirakan kamu akan datang malam ini. Mei Sueyan menjawab, melonggarkan cengkeramannya di pintu saat dia berbalik dan berjalan kembali. Masuk, tutup pintu. Kemudian dia duduk di tempat tidur dan berkata, datang di sini hari ini, apa yang ingin kamu katakan padaku? Petik 2. Jun Mosia menggosok hidungnya, tahu bahwa Mei Sueyan merasa marah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, batuk. Aku belum makan bersamamu dalam waktu yang lama, jadi aku secara khusus membuat beberapa hidangan untukmu. Karena kami berdua bebas hari ini, kami juga dapat minum. Petik 2. Kemudian, dia menarik meja kecil di ruangan itu dan mengeluarkan piring-piring dari pagoda Hongjun. Seketika, aroma makanan memenuhi udara, membasahi selera makan. Kamu datang untuk menemukan aku sangat larut malam, hanya untuk minum. Mei Sueyan merasa marah tetapi geli. Dia mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya ketika dia berkata, kalau begitu kita bisa melupakannya, karena itu tidak penting, dan sudah terlambat, aku sangat lelah dan berencana untuk pergi tidur. Kamu bisa bergegas dan pergi. Petik 2. Kemudian, dia mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, atau mungkin kamu bisa pergi dan bersenang-senang sedikit dengan Nona Miao. Jun Mosia menggosok hidungnya dan tertawa pahit. Seperti yang diharapkan, Mei Sueyan cemburu. Tidak mungkin seorang wanita tidak ada yang cemburu. Mengakui nasib mereka adalah masalah, tetapi cemburu adalah hal lain. Tidak mungkin mereka bisa disebutkan bersama. Mei Sueyan dapat membantu Jun Mosia melakukan banyak hal dan membantunya menyelesaikan harem dan kecantikannya, tetapi ini tidak berarti bahwa Mei Sueyan tidak akan cemburu.
Karena pada akhirnya, Mei Sueyan juga seorang wanita. Hehe, bukankah aku memikirkanmu sekarang? Semua arogansi Tuan Muda Jun ketika Raja Jahat langsung berubah menjadi penjilat sepatu bot saat dia berbicara dengan patuh. Lihatlah Sueyan kecilku, dia sangat cantik. Tidak bertemu dengannya selama beberapa hari membuatku sangat merindukannya sampai hatiku gatal, dan aku tidak bisa tidur. Petik 2. Apa aku masih belum mengenalmu? Kamu terbiasa menyemburkan semua kebohongan ini. Kebohongan cantik ini mungkin masih bekerja pada Xiao Yi, Yan Meng, atau Kir, tetapi apakah kamu berpikir bahwa aku akan mempercayainya? Mei Sueyan memutar matanya dan berkata dengan dingin. Jangan bicara tentang hal-hal lain, hanya 4 hidangan ini saja. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu membuatnya sendiri. Memasak yang luar biasa, aku merasa terhormat, tapi tolong permisi karena tidak menerimanya. Petik 2. Jun Moxie membuka mulutnya dengan sangat canggung saat dia menjabat tangannya. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, bukan karena aku tidak punya waktu, ada nada pahit yang tersembunyi dalam nada suaranya, membuatnya terdengar seperti menantu perempuan yang diganggu. Mei Sueyan hampir meledak tertawa, tetapi dia tahu bahwa perilaku aneh orang ini adalah dalam upaya untuk membuatnya lunak sehingga dia akan melepaskannya dengan ringan. Tapi bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Jika kamu benar-benar tulus maka pergi dan menyiapkan beberapa hidangan sendiri. Rasanya bukan masalah besar, asalkan dimasak sendiri, tidak ada salahnya menemani kamu untuk minum. Jika kamu tidak setulus itu, maka, Tuan Jun, silakan kembali, sudah terlambat, katanya dengan dingin. Jun Moxie cepat-cepat menganggukkan kepalanya dengan agresif. Tidak masalah, bukan hanya beberapa hidangan. Bahkan jika itu adalah festival kekaisaran Manchuhan, itu adalah prestasi yang mudah untuk Tuan Muda ini. Petik 2. Kemudian, dia menghilang dengan suara mendesing untuk menyiapkan beberapa piring, meninggalkan Mei Sueyan sendirian di kamar, merasa bingung, dia mengerutkan alisnya dan bergumam, apa itu festival kekaisaran Manchuhan? Apa itu? Tidak lama ketika Tuan Muda Jun muncul kembali di dalam kamar Sueyan. Dengan satu putaran tangannya, 4 piring panas baru muncul. Itu tidak terlihat terlalu buruk. Meskipun itu tidak ada bandingannya dengan koki, tapi itu benar-benar tidak kurang dalam penampilan dan aroma. Tapi Mei Sueyan masih memasang ekspresi dingin ketika dia diam-diam menyaksikan trik Jun Moxie. Mungkin jika itu adalah Dugu Xiao Yi atau Han Yan Meng, mereka akan ditundukkan oleh metode ajaib Tuan Muda Jun yang membawa hal-hal keluar dari udara. Tapi mengapa kecantikan hebat Mei Sueyan akan terganggu olehnya, terutama ketika dia sudah terbiasa dan sangat menyadarinya? Bukankah dia baru saja mengeluarkan barang-barang yang dia tempatkan di ruang itu sekarang? Tidak layak berseru tentang. Membawa 2 gelas anggur, Jun Moxie mengisinya dengan anggur dan menghela nafas. Masa-masa indah, pemandangan indah, duduk berhadap-hadapan dengan seorang wanita cantik. Dan minum bersama adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Sueyan, apa yang salah, mengapa kamu tampak kesal? Siapa yang telah menyinggung Sueyan aku yang berharga? Katakan pada suamimu, aku akan membelamu. Petik 2. Mei Sueyan terus mengenakan ekspresi tabah saat dia menjawab, anggur itu adalah anggur yang secara alami baik, setelah semua, secara pribadi diseduh oleh Lord Jun sendiri. Tapi mungkin tidak perlu untuk wanita cantik. Dibandingkan dengan semua wanita muda yang lebih muda, aku hanyalah wanita tua yang jelek. Seberapa pentingkah mood seorang wanita jelek untuk menjamin kekhawatiran Lord Jun? Aku kewalahan dengan kebaikan tuanmu. Petik 2. Mei Sueyan mungkin mengatakan bahwa dia kewalahan oleh kebaikan, tetapi wajahnya yang cantik juga berubah semakin dingin, membuatnya semakin memikat. Jun Moxie berkata dengan heran. Jika Sueyan kecilku yang berharga adalah seorang wanita tua yang jelek, maka semua keindahan yang dipuji semua orang pasti memiliki, disposisi surgawi dari seorang yang jelek, seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi dari seorang wanita tua yang pudar. Sueyan, bukan itu aku ingin mengkritik kamu, itu adalah suatu kebajikan untuk menjadi rendah hati, tetapi menjadi terlalu rendah hati membuat kamu munafik, ini tidak baik. Petik 2. Lidah yang sangat fasih. Bahkan orang mati akan hidup dengan kata-katamu. Mei Sueyan akhirnya tertawa terkikik-kikik saat dia mengatakan ini, menenggak anggur di gelasnya. Warna merah samar mewarnai wajahnya, membuatnya tampak lebih menawan. Tuan Muda Jun menghela nafas panjang secara internal, akhirnya berhasil mengubah situasi. Kemudian, keduanya bergantian minum, dan itu tidak lama sebelum seluruh kendi anggur selesai. Malam itu panjang dan sunyi, angin sepoi-sepoi bertiup melewati bulan, cahaya lilin bersinar ketika bayangan berkelip ke dinding. Selain bertukar kata-kata kasih sayang pada awalnya, tak satu pun dari mereka membuka mulut. Itu bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, tetapi karena mereka berdua menikmati suasana yang nyaman saat ini, tidak mau melanggarnya. Hanya dengan satu pandangan, satu gerakan, bagian lainnya akan langsung dapat mengetahui apa yang ingin mereka katakan atau lakukan.
Ikatan mental semacam ini benar-benar memikat. Mereka berdua mulai menikmati suasana mabuk yang langka ini. Ekspresi Mei Sueyan menjadi semakin lembut, kemerahan di pipi putih porselennya menyebar lebih jauh tanpa disadari. Sorot matanya lembut, mabuk dan penuh kasih sayang. Pak, menempatkan kendi anggur kosong di tanah, Jun Mo Sie menyeringai. Minuman ini malam ini cukup untuk membuatku mabuk sepanjang hidupku. Jika itu 100 tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, kita berdua masih bisa duduk seperti ini dan minum, maka ketika waktu itu tiba, aku percaya itu akan terasa 10.000 kali lebih baik daripada seperti sekarang ini. Petik 2. Mei Sueyan melirik dan tersenyum ketika dia menjawab. Kami pasti akan melakukannya. Kita tidak akan dipisahkan untuk selamanya. 100 tahun, 1000 tahun, akan seperti hari ini. Tapi dia memikirkan kalimat yang baru saja dikatakan Jun Mo Sie, minuman malam ini sudah cukup untuk membuatku mabuk sepanjang hidupku. Memang, kemabukan malam ini, perasaan malam ini, kata-kata yang dipertukarkan malam ini sudah cukup untuk membuatnya tidak melupakan seluruh hidupnya. Mei Sueyan tersenyum manis. Jun Mo Sie menghela nafas panjang dan berkata dengan kepuasan yang sama, bintang-bintang dan angin malam ini, dengan perusahaan Sueyan dan perasaan kita bergabung, kita seperti tubuh Phoenix dengan dua sayapnya yang cerah, hati kita terhubung sebagai satu. Sueyan, kamu benar-benar cantik dan hebat. Untuk dapat memiliki kamu dalam kehidupan ini, itu benar-benar kekayaan terbesar aku. Petik 2. Mei Sueyan menatapnya dengan ramah dan berkata dengan lembut, bukankah itu kebahagiaan aku untuk menjadi wanita kamu dalam kehidupan ini? Karena kita berdua mengenal hati satu sama lain, apa gunanya mengatakan semua ini? Hati Jun Mo Sie berdenyut dan dia tidak bisa menahan tangan dan meraihnya, membelai dengan lembut, seolah-olah dia sedang memijat harta langka dan berharga. Tubuh mungil Mei Sueyan tersentak dan dia berkata, Mo Sie, tahukah kamu? Hanya pada saat inilah aku benar-benar yakin bahwa kamu hanya memiliki aku di dalam hati kamu. Petik 2. Hati Jun Mo Sie juga berdenyut tanpa alasan, selain dari merasakan cintanya kuat padanya, perasaan bersalah dan kelembutan terhadapnya juga mengalami lonjakan. Dia merentangkan lengannya dan meraih pinggangnya, membalik wajah cantik Mei Sueyan untuk menghadapi dirinya sendiri saat dia menatap matanya. Sueyan, aku. Saat dia hendak membuka mulut untuk berbicara, dia terganggu oleh dua jari yang ditekan di bibirnya. Mei Sueyan menatapnya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tetapi kamu tidak perlu mengatakan satu hal pun. Aku mengerti, dalam kehidupan ini, kita tidak perlu saling memberitahu, aku minta maaf. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Petik 2. Hati Jun Mo Sie diaduk. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium-ciuman di bibir seperti Mei Sueyan. Kali ini, Mei Sueyan tidak melakukan segala bentuk perlawanan. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan memiringkan kepalanya, dia bahkan dengan lembut memberi ujung dan mempercayakan dirinya pada pelukan kekasihnya, memungkinkannya untuk mengambil kendali. Dia juga perlahan-lahan mengangkat tangannya dan memeluk leher Jun Mo Sie dengan lembut. Mei Sueyan hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi tanpa bobot, seolah-olah dia benar-benar mengambang di antara awan, seolah-olah dia telah kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Dia hanya merasakan sepasang tangan besar dan hangat bergerak dengan lembut di tubuhnya. Kemanapun mereka pergi, tempat itu akan merasakan panas yang tak terlukiskan, seolah-olah. Itu adalah jenis perasaan lain yang membuat seseorang kehilangan akal sehat dan menjadi sangat lemah. Jun Mo Sie memegang tubuh Mei Sueyan seolah-olah dia sedang memegang harta. Dia menatapnya dengan tatapan membara, seolah-olah ada nyala di matanya. Api yang membara ini telah membuat Mei Sueyan bernafas berat saat dia meremas matanya dengan rapat. Sueyan, bisakah aku? Napas Jun Mo Sie juga panas, bernafas di wajah halus Mei Sueyan. Mei Sueyan mendengkur seperti anak kucing, itu seperti erangan, seolah-olah suatu bentuk perlawanan. Apa artinya ini? Tuan Muda Jun tidak tahu, tapi saat ini, dia tidak perlu tahu. Dia hanya perlu mengambil tindakan, dan dia sudah mengambil tindakan. Dia membungkuk dan mengambil Mei Sueyan ke dalam pelukannya. Dia menatapnya, tatapan mereka masih terpaku pada satu sama lain, seolah-olah mereka sudah bergabung menjadi satu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke tempat tidur. Napas Mei Sueyan menjadi lebih tergesa-gesa, hidungnya yang mungil bergetar ketika wajahnya menjadi semakin merah. Kedua matanya yang berair menatap Jun Mo Sie. Dia akhirnya tidak bisa menahan rasa malu dan menutup matanya, memalingkan wajahnya. Langkah terakhir. Jun Mo Sie dengan lembut menempatkan kekasihnya ke tempat tidur. Mei Sueyan mengeluarkan rengekan lembut dan hendak membuka matanya. Saat berikutnya, sepasang bibir panas yang terbakar sudah menekan dahinya. Alis dan bulu mata Mei Sueyan bergetar karena gugup, namun dia tidak membuka matanya. Tapi seluruh tubuhnya tegang karena gugup.
Sepasang bibir lembut itu bergerak dari dahi Mei Sueyan dan ke bawah, membawa panas terik yang bisa melelehkan seseorang, berangsur-angsur mencium ke mata, alisnya, jembatan hidungnya, dan perlahan-lahan turun lebih jauh, menekan lembut pada kecantikannya. Wajah Mei Sueyan tidak memiliki perlawanan sedikit pun, hanya dengan lembut menutup matanya dalam kondisi kerjasama yang lengkap, memungkinkan suaminya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dia sudah secara tidak sadar mengeluarkan erangan dari mulutnya. Dia hanya merasa bahwa sepasang bibir yang terbakar bergerak ke bawah dan akhirnya menangkap bibirnya sendiri sebelum mengisapnya dengan penuh semangat. Dan sepasang tangan nakal itu berkeliaran di sekujur tubuhnya secara acak, kemanapun ia pergi, pakaiannya akan terlepas. Bibir Jun Mosia terus bergerak ke bawah, mencapai lehernya, lalu tulang selangka yang halus, dan lebih jauh ke bawah. Sampai mereka mencapai gundukan salju yang lembut. Tuan muda Jun tanpa malu-malu meletakkan mulutnya di atas kuncup ceri kecil itu, menggoda dengan ujung lidahnya dengan terampil. Mei Sueyan meremas kakinya yang panjang tertutup rapat, seluruh tubuhnya gemetar dengan lembut, tapi dia masih menolak untuk membuka matanya, membiarkan kekasihnya menyentuhnya. Tiba-tiba, udara malam yang dingin menerpa seluruh tubuhnya. Jun Mosia turun dari tubuhnya dan menarik jubahnya dengan acak-acakan, menarik semuanya, menatap kecantikan tak tertandingi di hadapannya dengan tatapan keinginan yang posesif. Selama ini, Tuan Muda Jun tidak bisa lagi menahannya. Dia hanya merasa jika dia tidak membiarkannya keluar, dia akan benar-benar meledak. Jadi dia bahkan melewatkan proses, melepas pakaiannya, dan menanggalkan dia. Mata Mei Sueyan tetap tertutup rapat saat dia menunggu dengan tenang untuk serangan terakhir itu. Tiba-tiba dia merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan dan ketakutan yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan Mei Sueyan yang kekuatannya menempatkannya di puncak dunia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Dengan demikian, dia benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi invasi tanpa henti Jun Mosia. Ketika keinginannya mulai perlahan naik seiring dengan tindakan kekasihnya, semua indera tubuhnya dibakar. Pada saat ini, kultivasinya Suan yang hampir tak tertandingi tidak ada gunanya. Keindahan besar Mei terbaring lemah di ranjang, merasakan tubuh berotot yang hangat menekan tubuhnya sendiri. Seluruh tubuh Mei Sueyan menggigil saat dia melengkungkan jari kakinya. Akhirnya, Jun Mosia tidak bisa lagi menahan panas yang membakar seluruh tubuhnya. Dia membawa kepalanya kembali ke wajah Mei Sueyan saat dia menatapnya dalam-dalam. Dengan suara serak, dia terengah-engah. Sueyan, aku akan masuk. Mei Sueyan mengepalkan selimut, seluruh wajahnya sudah benar-benar merah. Dia tidak membuat satu pip pun, tapi dadanya yang telanjang naik turun dengan cepat. Jun Mosia tidak tahan lagi, dia mendorong dirinya ke depan, mencoba untuk langsung masuk. Pada saat ini, Mei Sueyan merasakan kepanikan yang tak terlukiskan, perasaan takut yang tak bisa dipahami mencengkeram seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit dan seluruh tubuhnya tersentak. Tuan Muda Jun berbaring tengkurap di tempat tidur dalam kesakitan, dalam kemuliaan telanjang sepenuhnya. Dia memukul dengan lemah di tempat tidur ketika dia mengangkat kepalanya, matanya merah, ingin menangis tetapi dia tidak memiliki air mata. Ada lubang tambahan yang terlihat seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh semacam senjata seperti tongkat di selimut di bawah ini. Jangan pernah meremehkan orang yang menangis, setiap orang harus menanggung kesedihan pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang. Saat ini, Jun Mosia praktis hampir menangis keras. Dia memukul dadanya dan meratap. Apa dosa yang aku komentari? Adakah kebutuhan untuk bermain-main dengan aku seperti ini? Tolong, Tuan Muda Jun membenturkan kepalanya ke ranjang dengan keras. Aku benar-benar akan meledak, Tuan Muda Jun yang terbakar dengan gairah berteriak dengan marah, frustrasi di hatinya jelas mencapai titik ekstrim. Dia memelototi matanya yang memerah darah, merasakan sensasi bahwa bagian bawahnya bersentuhan, dia merasa sangat frustrasi sehingga dia bisa mati. Mei Sueyan, aku benci kamu. Karena kecantikan hebat Mei, yang sepenuhnya bergantung pada rahmatnya di tempat tidur, telah menghilang dengan suara mendesing. Kecepatan keahliannya mengejutkan dan luar biasa. Bahkan Jun Mosia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan kekuatannya. Dan waktu yang dipilih Mei Sueyan untuk hilang terlalu ideal. Itu kebetulan benar ketika Tuan Muda Jun sedang dalam persiapan penuh, pada saat di mana semuanya dipisahkan hanya dengan seutas benang, ketika Tuan Muda Jun adalah yang paling bersemangat. Dia menghilang. Pintu-pintu menunggu untuk dibukanya, namun dia tidak ada di sana ketika dia membukanya. Apa ini? Kamu benar-benar keluar untuk hidup aku. Serangan Tuan Muda Jun yang begitu percaya diri sia-sia. Pinggangnya seperti busur yang diregangkan semaksimal mungkin dan tiba-tiba dilepaskan. Dia menembak ke depan dengan kekuatan penuh. Tidak ada rem sama sekali, dia sudah dengan tegas mendorong ke depan. Jarak semacam ini bahkan tidak membutuhkan tujuan apapun. Itu memiliki akurasi hit 100%, sama sekali tidak ada kemungkinan hilang. Tapi dia berhasil gagal. Dia menembus ke spray.
Tetapi pujian harus diberikan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jun, seorang ahli yang tiada taranya. Reputasi yang hebat dari Tuan Raja Jahat. Dia berhasil menusuk lubang menembus selimut dan selimut. Seukuran telur angsa. Sebuah pencapaian seperti ini sudah cukup untuk membuat orang tertegun dan terpesona. Di atas bantal, makhluk kecil, putih, berbulu tampak nyeri pada lubang yang terbuka setelah Tuan Muda Jun menopang dirinya. Ekornya secara tidak sadar menjentikan dan butir-butir perspirasi mulai terbentuk di dahi mungilnya. Ya Tuhan, mengapa ini besar? Ternyata, pada saat yang tepat, Mei Sueyan kembali ke bentuknya yang paling primitif. Keindahan yang luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi musang salju. Ini, jika kamu bisa melewatkan ini, maka itu benar-benar aneh. Bukan karena Tuan Muda Jun tidak cukup terampil, tetapi targetnya benar-benar hanya. Juga, Tuan Muda Jun dapat disalahkan karena merasa ini frustrasi. Setiap pria yang bertemu dengan sesuatu seperti ini pasti akan merasa ingin menangis juga. Tuan Muda Jun mungkin luar biasa kuat, tetapi ketika dihadapkan dengan perubahan tak terduga semacam ini, dia masih merasa ingin menangis. Kecelakaan semacam ini terlalu tidak adil. Itu terlalu tak terduga, terlalu menghina, terlalu canggung. Pembuluh darah hijau di dahi Jun Mosie berdenyut-denyut ketika dia mengertakkan giginya dan menatap musang kecil mungil di bantal. Dia terengah-engah, tatapan marah di matanya. Mei Sueyan, apakah kamu mencoba untuk membunuh suamimu? Ubah kembali sekarang. Cepat dan ubah kembali untukku sekarang. Petik 2. Mei Sueyan yang telah berubah kembali ke wujud mungilnya menatapnya dengan ragu, ketakutan di matanya saat menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hal itu benar-benar terlalu menakutkan. Itu terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menerimanya. Hanya memikirkan itu menakutkan. Apa yang lebih mengalaminya sendiri? Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan ini. Tuan Tianfa yang tidak pernah goyah atau takut ketika bertarung dengan banyak lawan yang kuat, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mengungkapkan pengecut yang asli. Menyerah sebelum pertempuran. Dapatkan kaki dingin sebelum pertempuran. Transformasi kembali. Cepat dan ubah kembali. Sekarang juga. Contoh ini. Jun Mosie menggeram dengan suara rendah, mendesis melalui giginya. Dia benar-benar tidak bisa melakukan ini lagi. Dia bengkak dan berdenyut-denyut sehingga tidak tertahankan lagi, dan itu masih meluas. Jun Mosie percaya bahwa kekerasan itu sedemikian rupa sehingga jika dia menggunakan pedang Divine Blood of Yellow Flame untuk memotongnya, yang akan rusak adalah Blood of Yellow Flame. Jika itu cukup lama, dia pasti sudah mencapai targetnya. Mei Sueyan menggeleng ketakutan. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah, bagaimana Guan King Han dan Miao Xiao Miao bertahan saat itu. Ini, terlalu menakutkan. Memikirkan itu menakutkan saja, lebih baik tidak mengambil risiko untuk masalah ini untuk saat ini, belum terlambat untuk memikirkannya setelah aku melakukan penelitian yang cukup. Sueyan, apakah kamu benar-benar ingin membunuh suami kamu? Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Ah! Tuan Muda Jun berteriak marah di langit, urat nadi di dahinya muncul saat dia terengah-engah. Tidak jelas apakah dia merasa marah atau cemas, tetapi kedua tangannya gemetar hebat. Apakah kamu masih tidak akan datang? Akhirnya tidak tahan lagi, Tuan Muda Jun mengulurkan tangan untuk meraihnya. Mei Sueyan melompat ke atas dan menghindar. Dalam bentuk aslinya, dia bahkan lebih terampil dan cepat. Kecepatan Tuan Muda Jun mungkin luar biasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun ketika berhadapan dengan Mei Sueyan pada saat ini. Kunci tata ruang. Tuan Muda Jun dengan histeris menggunakan gerakan pamungkasnya, melepaskan kunci tata ruang dengan standar tinggi, langsung membekukan ruang seluruh ruangan. Kemudian, dia meraih tubuh mungil Mei Sueyan dan menggantungnya di depan wajahnya. Apakah kamu pergi ke mengubah kembali? Tuan Muda Jun meludah, kata demi kata ketika dia melihat ke mata hitam di depannya. Kamu, tolong izinkan aku untuk mempertimbangkan, karena dia sudah tertangkap di tangannya, Mei Sueyan hanya bisa memohon belas kasihan. Transformasi dulu. Kalau begitu pertimbangkan. Tuan Muda Jun terengah-engah, memukuli pantatnya yang kecil ini. Sensasi ini. Benar-benar tidak ada harapan, itu hanya membuat api di perut bagian bawahnya terbakar dengan lebih kencang. Tidak ada jalan kembali untuk panah yang telah ditembakkan. Tuan Muda Jun benar-benar tidak bisa menyesuaikan diri saat ini. Jika bukan karena Mei Sueyan telah kembali ke bentuk aslinya, dia pasti sudah memaksakan dirinya pada dirinya. Dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong. Kamu mengunci seluruh ruang. Bagaimana kamu ingin aku mengubah kembali? Mei Sueyan berkata dengan sedih. Jun Mosie tersentak kembali ke akal sehatnya dan dengan cepat membuka kunci ruang. Dia memerintahkan, segera. Cepat. Petik 2. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Mei Sueyan telah berubah menjadi kilatan cahaya dan menyelinap pergi melalui pintu. Kecepatannya saat ini pastinya telah melampaui batas seluruh hidupnya.
Bahkan jika dia membuat banyak kemajuan di masa depan, dia kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai kecepatan mengejutkan yang sama yang dia tunjukkan pada saat ini. Kecepatan yang melampaui semua makhluk hidup. Kecepatan ekstrim. Mungkin, itu hanya bisa digambarkan sebagai kecepatan ilahi. Kecepatan para dewa ilahi. Ketika dihadapkan dengan kecepatan ilahi seperti itu, bahkan dengan kultivasi Jun Mosie, ia hanya punya cukup waktu untuk berkedip. Dan dia sudah pergi. Benar-benar tragedi bagi Tuan Muda Juni. Mei Sueyan, Jun Mosie yang bingung kehilangan menangis. Aku membencimu, aku membencimu, 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 membencimu. Kemudian, dia jatuh telentang di ranjang, kejantanannya masih berdiri tegak dalam kemuliaan penuh. Jun Mosie benar-benar ingin menangis. Siapa yang akan membayangkan bahwa situasi yang begitu hangat, suasana romantis, akan berakhir seperti ini? Tuan Muda Jun mengangkat kepalanya dari tempat tidur dan menatap adiknya yang tidak goyah yang masih siap untuk bertempur di bawah. Dia benar-benar ingin menangis. Dia mengutuk, dia sudah pergi tanpa jejak. Kenapa kamu masih seperti ini? Apa yang kamu coba lakukan? Petik 2. Menjadi rasional adalah satu hal, tetapi bagaimana hasrat duniawi yang telah sepenuhnya membuatnya terbakar dapat diselesaikan? Hanya rasionalitas saja tidak berguna, Tuan Muda Jun mengerang kesakitan beberapa kali, memikirkan alternatif. Xiao Miao jelas tidak dalam kondisi untuk menanggungnya. Untuk Dugu Xiaoyi dan yang lainnya, batuk-batuk, mereka bahkan tidak. Mereka tidak dapat menanggungnya. Hanya ada yang tersisa. Jun Mosia menggertakkan giginya dan melompat dengan suara mendesing ketika dia mendorong pintu terbuka dan bergegas keluar dengan tekad yang kuat. Meskipun dia tidak sabar, dia tidak sepenuhnya irasional, ingat untuk menutupi pinggangnya dengan selimut. Guan Qinghan saat ini tidur di kamarnya. Itu sudah larut malam, siapa yang tidak akan tidur? Tiba-tiba mendengar gelisah mengetuk pintu, Guan Qinghan tidak bisa membantu tetapi melompat dan turun dari tempat tidur dengan cepat. Guan Qinghan juga telah mencapai tingkat rosuan dalam kultivasinya, jadi dia jauh lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba. Dia tidak panik. Hanya saja sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, Tuan Muda Jun muncul di hadapannya dengan mata merah, tubuh bagian atas yang telanjang, dan hanya selimut di pinggangnya. Mo Xie, kamu, apa yang salah denganmu? Guan Qinghan terkejut dengan penampilannya. Dia hanya menyadari bahwa dia mengenakan pakaian tidur tipis setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Qinghan, Jun Mosie menelan ludahnya saat dia mengamati sosok menggoda King dengan penuh perhatian. Aku merindukanmu, aku benar-benar merindukanmu. Guan Qinghan malu, wajahnya benar-benar memerah. Ada apa denganmu? Kemudian, dia mengamati wajahnya dengan hati-hati dan bertanya dengan kaget. Apakah kamu diracuni oleh afrodisiak lagi? Petik 2. Situasi Tuan Muda Jun saat ini persis sama dengan ketika ia diracuni oleh afrodisiak di Tiannan. Bahkan, itu bahkan lebih parah, hasratnya yang meledak bahkan lebih berlebihan. Qinghan, aku merindukanmu, Tuan Muda Jun tidak mengatakan sepatah kata pun, menerkamnya, menjepitnya sepenuhnya di tempat tidurnya. Dia mencium bibirnya ke bibirnya, dan membuat tangannya sibuk. Menghapus semua pakaian berlebih dengan keakraban yang luar biasa. Badi ini, dia bahkan tidak memberi Guan Qinghan waktu untuk bereaksi. Kamu, ada apa denganmu? Guan Qinghan terkejut, geram, malu dan marah, berusaha menghindari ciumannya dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa menahan perasaan tubuhnya bereaksi terhadapnya. Aku merindukanmu. Aku sangat menginginkanmu, berikan padaku, Jun Mosie bergumam tidak jelas, kata-katanya keluar dalam kalimat yang terputus-putus, karena selain berbicara, ada kegunaan yang lebih besar untuk mulutnya. Ayo. Santai, Tuan Muda Jun benar-benar dirasuki oleh seorang tua yang kotor, bahkan lebih mesum dan cabul daripada orang mesum yang paling mesum. Guan Qinghan mengerang dan megap-megap saat dia berjuang dan melawannya, tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi akhirnya benar-benar terbuka dan telanjang. Lepaskan aku, Guan Qinghan marah dan malu. Lepaskan kamu. Itu tidak mungkin. Jun Mosie terkekeh jahat. Dia bisa berubah. Kamu pasti tidak bisa, kan? Jika kamu bisa, maka transformasi bagi aku untuk melihat. Petik 2. Ini juga alasan terbesar mengapa dia datang ke Guan Qinghan dan juga mengapa Tuan Muda Jun tidak pergi dan menemukan Ratu Ular Qiansun. Siapa yang tahu kalau gadis itu juga akan tiba-tiba berubah menjadi ular pada waktu yang paling penting. Jika dia merindukan lagi karena itu, maka dia benar-benar tidak punya wajah untuk terus hidup lagi. Adik laki-lakinya akan benar-benar mogok selamanya. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Meskipun Guan Qinghan tidak mengerti arti di balik kata-katanya, tapi dia masih terus menolak dengan sekuat tenaga, tetapi dia merasakan perlawanannya semakin lemah, dan pada saat yang sama, nyala api yang tidak dapat dijelaskan dalam tubuhnya membakar semakin kuat, akhirnya meninggalkan seluruh pikirannya dalam keadaan kacau saat dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya.
Dia hanya bisa bertanya, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Mengapa? Tuan Muda Jun tanpa ampun menekan ke tubuhnya yang indah. Dan pertempuran intens antara kulit dan daging secara resmi dimulai. Wajah Guan Qinghan memucat dari serangan tiba-tiba. Dia menjerit kesakitan saat keringat mulai muncul di dahinya. Dia menempel erat pada Jun Moxie dengan sosok mungilnya saat dia memohon, lebih lembut. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Guan Qinghan, dalam nama dan makna. Waktu sebelumnya, di bawah pengaruh afrodisiak, meskipun dia telah kehilangan keperawanannya, Jun Moxie jelas tidak agresif dan intens saat itu. Dan begitu banyak waktu telah berlalu sejak itu. Guan Qinghan tidak pernah membayangkan bahwa kali ini, itu masih sama. Jun Moxie dengan sangat hati-hati berhenti sejenak, membiarkan Guan Qinghan membenamkan wajahnya ke dalam pelukannya. Dia juga akhirnya menghela nafas lega. Karena dia sudah pergi ke tempat, maka tidak perlu terburu-buru. Akhirnya, tubuh tegang Guan Qinghan mulai perlahan melembut dan rileks. Jun Moxie mulai mendorong dengan hati-hati. Lebih cepat dan lebih cepat. Kampanye malam ini sepertinya berlangsung sepanjang malam. Guan Qinghan berubah dari menyendiri di awal, menjadi perlawanan, perjuangan, lalu untuk kepatuhan, kenikmatan. Lalu sesudahnya, kehilangan seluruh kekuatannya, memohon belas kasihan, dan memohon. Lalu akhirnya, ke dalam kondisi lemas total, berbaring tanpa bergerak, pasrah dengan belas kasihan. Begitulah hidup. Karena kamu bisa menolak apa yang dilemparkan kehidupan kepada kamu, mungkin juga memilih untuk menikmatinya dengan baik. Matahari yang cerah, merah, mulai terbit dari timur. Tuan Muda Jun akhirnya menghentikan dorongannya, menggulingkan Guan Qinghan dengan sangat puas. Sambil memeluk tubuh perempuan itu yang berkeringat dan lengket, pria itu mengusap-usapnya, merayu payudara dengan satu tangan dan pipi dengan tangan lainnya. Dengan suara serak dan puas, katanya, "Ini pagi, tidurlah." Sudah pagi, tidur. Apa yang dia katakan? Kasihan kecantikan hebat Guan disiksa oleh serigala tertentu puluhan kali sepanjang malam. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya untuk memarahinya. Dia hanya bisa memutar matanya sedikit dan jatuh tertidur karena kelelahan di lengannya. Sebelum tidur, dia hanya punya satu pikiran, binatang buas, lain kali. Aku benar-benar tidak boleh berurusan dengan dia sendirian, itu terlalu menakutkan. Harus diakui bahwa kecantikan Mei yang hebat memiliki pandangan jauh ke depan dengan kakinya yang dingin pada menit terakhir. Di pagi hari, Du Xiaoyi dan para wanita lainnya berkumpul di sekeliling meja untuk sarapan. Karena mereka telah pindah ke sini, hubungan antara gadis-gadis itu menjadi lebih buruk, jadi mereka secara alami mengembangkan kebiasaan makan bersama. KR terbiasa menempatkan semua mangkuk dan sumpit untuk semua orang, kemudian menyajikan semua hidangan dalam urutan Du Xiaoyi, Han Yanmeng, Qian Sun dan Putri Ling Meng. Para gadis menunggu lama sebelum melihat kakak perempuan tetua Mei Sueyan masuk. Dia memandang ke sekeliling ruangan sebelum berjalan ke kursi pusat untuk duduk. Semua gadis tidak bisa melakukan apa-apa selain bertukar pandangan ingin tahu, semua merasa heran. Mengapa Sister Elder Mei terlihat mencurigakan hari ini? Seolah-olah dia takut melakukan sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Di Evil Monarch Manor, dengan kultivasi Sister Elder Mei yang hanya sedikit lebih rendah daripada Moxie, siapa lagi yang perlu ia takuti? Bahkan jika itu Tuan Muda Jun, yang jauh lebih kuat, dia juga harus bersikap patuh sebelum Mei si cantik yang besar. Situasi ini benar-benar aneh. Aku baru saja pergi untuk memeriksa adik perempuan Xiao Miao. Tanya Du Xiaoyi, senyum nakal di bibirnya saat dia berkedip. Nada suaranya aneh, berbicara dengan nada masam dari seseorang yang berada di sekitar blok. Itu adalah embun manis yang datang setelah kemarau panjang, batuk-batuk. Dia sementara tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku sudah memerintahkan orang untuk membawa makanan kepadanya nanti. Wajah Mei Sueyan memerah saat dia memberikan respons lembut, semua gadis secara alami bisa menebak mengapa Miao Xiao Miao tidak bisa bangun dari tempat tidur, semuanya mengenakan senyum yang sangat aneh. Semua wajah mereka juga mulai merasa memerah, toh, mereka semua perawan. Hari ini sangat aneh. Tidak hanya kakak Elder Mei datang terlambat, mengapa kakak Elder belum datang? Itu tidak benar, Du Xiaoyi merenung. Dia selalu menjadi yang paling awal. Apa yang salah hari ini? Memang, tidak mungkin saudari tetua King Han tidak bisa datang. Han Yanmeng menggaruk kepalanya, ekspresi kebingungan di wajahnya. Mei Sueyan batuk dan berdeham. Mungkin Suster King Han tidak enak badan. Dapatkan dapur untuk menyiapkan sesuatu yang lain untuknya nanti, ayo makan dulu. Setelah kami selesai makan, aku ingin pergi ke hutan Tianfa segera untuk mempersiapkan pasukan. Aku harus memilih pasukan elit yang cukup untuk memastikan kemenangan dalam perang untuk merebut surga. Petik 2. Ketika Mei Sueyan mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah aneh.
Mei Sueyan telah berbicara sangat cepat, dan itu adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu karena karakternya. Sepertinya dia mencoba menjelaskan sesuatu dengan kata-katanya. Dan mengapa Guan Qinghan yang sudah menjadi roh Xuan tiba-tiba merasa tidak sehat? Seorang ahli spirit Xuan bahkan tidak bisa terkena racun, jadi apa penjelasan ini? Mengapa dua sister tetua ini begitu libur hari ini? Aku akan pergi bersamamu, Kak, Ratu Ular Qiansun mengajukan diri. Aku katakan, mari kita tunggu sebentar, kakak perempuan tetua King Han selalu menunggu kita, Dubu Xiaoyi berkata dengan ragu-ragu. Kenapa aku tidak pergi dan memanggilnya? Mei Sueyan diam-diam memutar matanya. Jika kamu pergi dan memanggilnya, kamu mungkin tidak akan berhasil kembali. Maka kamu benar-benar akan mengantarkan diri ke sarang harimau. Dia 100% yakin bahwa alasan mengapa Guan Qinghan tidak ada di sini untuk sarapan hari ini pasti terkait dengan Jun Moxie. Orang itu pasti pergi ke kamar Guan Qinghan tadi malam. Begitu orang itu pergi ke sana, secara alami tubuh Guan Qinghan tidak akan merasa sehat lagi. Ini masuk akal sepenuhnya. Mei Sueyan tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah memikirkan sampai titik ini. Dia merasa seperti dia benar-benar tidak melakukan pekerjaan menyeluruh tadi malam, menyebabkan Guan Qinghan menjadi kambing hitamnya. Orang itu ditinggalkan dalam keadaan menyakitkan olehnya tadi malam. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa yang meminta. Halnya, menjadi sangat menakutkan. Orang itu pasti membenciku sampai mati sekarang. Hanya memikirkan keadaan menyedihkan yang dialami Jun Moxie, merendahkan diri seperti seekor udang sambil memegangi perutnya, Mei Sue yang tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak siap, Aku benar-benar minta maaf, tunggu sebentar, tunggu aku untuk memiliki persiapan mental yang cukup. Dia hanya memikirkannya sebentar, dalam sekejap mata, semua gadis itu masih duduk, tetapi Dubu Xiaoyi sudah pergi. Jelas, dia pergi untuk memanggil Guan Qinghan. Jangan menunggu mereka, mari kita makan dulu, kata Mei Sue yang ambigu. Aku rasa Xiaoyi tidak akan bisa kembali kali ini. Mengapa? Mungkinkah saudari tetua Qinghan sakit parah? Ini akan menjangkiti adik perempuan Xiaoyi. Han Yanmeng membelalakan matanya dengan naif. Batuk, menginfeksi. Tidak sepenuhnya salah mengatakan bahwa pipi Mei Sueyan memerah saat dia berkata dengan susah payah. Jika aku tidak salah, Moxie pasti menghabiskan malam di kamar adik perempuan King Han kemarin malam. Semua gadis melongo ketika ekspresi mereka berubah aneh. Pada saat ini, semua orang menumbuhkan pikiran yang sama, ketika kita melihat King Han, kita harus meminta beberapa petunjuk dengan benar, mengapa Moxie begitu menyukainya dan hanya pergi padanya. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang mendesak dalam benak kakak Elder Mei. Fisik Guan Qinghan seharusnya tidak sekuat milikku, tapi mengapa dia bisa menanggungnya? Ini benar-benar hal yang aneh. Setelah sarapan cepat, semua gadis pergi untuk urusan mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, Dubu Xiaoyi tidak kembali. Adapun Mei Sueyan, dia praktis berbalik dan berlari. Kakak perempuan tetua Mei tidak pernah merasakan ketakutan ini sepanjang hidupnya. Dubu Xiaoyi melompat gembira ke kamar Guan Qinghan, tiba dengan cepat dalam beberapa putaran. Tidak terlalu jauh, tetapi di bawah penegakan kekuatan bumi Tuan Muda Jun, kedap suara di antara setiap kamar sangat bagus. Dia mengetuk pintu dengan keras, tetapi tidak ada suara dari dalam. Jangan bilang dia tidur sangat nyenyak. Dubu Xiaoyi menggigit bibirnya. Tiba-tiba, tatapan panik melintas di matanya. Jangan bilang sesuatu terjadi. Dengan pemikiran ini, dia mulai memalu pintu tanpa henti. Tuan Muda Jun merasa sangat puas dari kampanyenya tadi malam. Dia hanya beristirahat sebentar dan sudah merasa segar kembali. Itu pagi sekarang, yang merupakan waktu ketika vitalitas pria berada pada puncaknya. Tapi kecantikan di sampingnya masih tertidur lelap, sesekali mengeluarkan dengkuran lembut. Sepertinya dia benar-benar lelah dari semalam. Guan Qinghan sekarang benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Serigala tertentu yang belum kenyang mengeluarkan napas tak berdaya, menyilangkan tangan di belakang kepalanya dan menopangnya saat dia berbaring seperti itu. Tetap berdiri saja, siapa yang meminta kamu menjadi sekuat ini? Dalam kebosanan dan kurangnya pilihan, suara ketukan di pintu terdengar. Jun Moxie mengamati bagian luar dengan perasaan rohaninya untuk menemukan bahwa itu adalah Dubu Xiaoyi yang berdiri di luar, mengetuk pintu dengan cemas. Tuan Muda Jun dengan cepat mengaktifkan Yin Yang Escape dan menyembunyikan dirinya. Dengan cara ini, itu hanya terlihat seperti Guan Qinghan sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Kemudian, dengan memberi isyarat tangannya, pintu terbuka sedikit terbuka. Dubu Xiaoyi mengetuk pintu, merasa semakin cemas. Dia memutuskan untuk memberikan dorongan, berpikir bahwa jika tidak ada jawaban, dia akan mendobrak pintu dan masuk. Tetapi siapa yang tahu bahwa dengan dorongan itu, pintu terbuka dan dia jatuh tepat melalui pintu. Pintunya tidak tertutup.
Dugu Xiaoyi mengedipkan matanya kebingungan, melihat ke arah tempat tidur. Guan Qinghan sedang tidur nyenyak pada saat ini. Dia benar-benar belum bangun. Dugu Xiaoyi bergumam pada dirinya sendiri, dengan cepat menutup pintu. Jika orang lain melihat ini, itu tidak baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu secara internal, saudari tetua Qinghan tidak menutup pintu ketika dia tidur. Betapa cerobohnya. Lalu, dia mengerutkan hidungnya. Bau apa ini? Kenapa baunya sangat aneh? Bau sekali. Petik 2. Gadis ini terlalu polos. Dia bahkan tidak memikirkannya seperti berjalan ke tempat tidur. Saudari tetua Qinghan, jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih tidur? Kita semua menunggu kamu untuk sarapan pagi. Guan Qinghan tidak mendengarnya saat dia terus mendengkur pelan. Dugu Xiaoyi mengerutkan alisnya dan mengangkat selimut ketika dia berteriak, "Kakak perempuan Qinghan, bangun, sudah waktunya untuk sarapan." Matanya melebar, Guan Qinghan benar-benar telanjang di bawah selimut. Jangan bilang ada pemerkosa. Saat pikiran mengerikan ini muncul di benaknya, Dugu Xiaoyi langsung memucat. Dia melirik panik, memastikan bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu sebelum berjalan ke pintu. Dia menjulurkan kepalanya dengan hati-hati, memeriksa sekeliling sebelum menutupnya dengan erat. Kemudian, dia masih merasa tidak aman dan menghalanginya dengan kursi. Lagi pula, jika Guan Qinghan benar-benar dipermalukan oleh pemerkosa, ini jelas bukan sesuatu yang orang lain harus tahu. Masalah ini terlalu parah. Jika itu menyebar, maka bagaimana seharusnya tetua Qinghan terus hidup? Dan Mo Xie, tidakkah dia akan menjadi gila? Harus dikatakan bahwa pikiran gadis ini benar-benar naif dan polos. Tidak terpikir olehnya bahwa di antara semua wanita yang tinggal di sini, yang dengan kultivasi terendah berada pada level Sein. Pemerkosa mana yang cukup berani untuk datang dan meletakkan tangannya di sini? Bahkan jika dia punya nyali, dia membutuhkan kekuatan itu. Saudari tetua Qinghan, Dugu Xiaoyi duduk di sepanjang tempat tidur, ekspresi khawatir dan sedih di wajahnya. Apa yang salah kakak tetua Qinghan? Dia baru saja selesai mengucapkan kata-katanya ketika seseorang mencengkeram pinggangnya. Tawa jahat mengejek. Berhenti berteriak. Kakak perempuanmu, Qinghan sudah dimasak olehku. Dugu Xiaoyi mengeluarkan teriakan karena kaget. Tanggapan pertamanya adalah menggunakan teknik yang Tuan Muda Jun berikan kepadanya untuk membela diri. Dia akan menggunakannya ketika dia berbalik untuk melihat seringnya menjengkelkan Jun Mo Xie. Dia langsung santai. Karena dia ada di sini, maka dia harus menjadi orang di belakang ini. Dia menepuk dadanya. Itu membuatku takut. Aku pikir itu. Kamu pikir apa itu? Jun Mo Xie mengangkat alisnya. Batuk-batuk-batuk. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, dia tertawa datar. Karena tidak ada yang salah, maka aku akan kembali untuk makan sarapan. Aku belum makan, aku semua fokus untuk memanggil kakak Elder Qinghan. Petik 2. Kemudian, dengan kepala digantung rendah, seolah-olah dia sedikit kecewa, dia mulai keluar. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin memasak nasi? Jun Mo Xie terkekeh. Dia meraih ke bahu Kate dari belakang dan menghembuskan udara panas ke telinganya. Aku berharap mengapa aku tidak ingin Aku bahkan menginginkannya dalam mimpiku. Matanya langsung bersinar saat dia tersenyum, dengan cepat menumpahkan kata-kata di dalam hatinya. Dia berbalik hanya untuk menemukan Tuan Muda Jun telanjang. Wajahnya memerah ketika dia berkata, tapi kamu tidak bisa. Dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari hal-hal seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa setelah kamu baru saja, kamu tidak dapat melakukannya setelah itu. Aku tidak bisa. Siapa bilang aku tidak bisa? Wajah Tuan Muda Jun menjadi gelap. Ini adalah provokasi terbesar bagi seorang pria. Penghinaan terbesar. Penghinaan terbesar. Ketika seseorang berkata dia tidak bisa. Terutama ketika seorang wanita mengatakan dia tidak mampu di daerah itu. Terutama ketika dia berdiri tegak dalam vitalitas dan kekuatan penuhnya. Dikatakan bahwa dia tidak bisa oleh seorang wanita. Ini benar-benar tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. Dia benar-benar harus membuktikan dirinya sendiri. Membuktikannya dengan tindakan. Dalam sekejap, amarah dan amarah memenuhi pikiran Tuan Muda Jun. Dia meraih gadis kecil itu dan berkata dengan sinis, "Las, bukankah kamu mau memasak nasi? Tuan muda ini akan memenuhi keinginan kamu hari ini, hanya untuk menunjukkan kepada kamu apakah aku bisa atau tidak bisa." Kemudian, dia mulai menciumnya dengan agresif. Dugu Xiaoyi tidak berhasil memasak berasnya dengan sukses terakhir kali, dan sebagai gantinya, membiarkan Guan Qinghan mengambil keuntungan ini, merasa tidak seimbang. Dia sudah menegur dirinya sendiri karena terlalu pengecut, menyaksikan bagaimana semua orang yang datang kemudian memasak nasi sebelum dirinya sendiri. Gadis ini tidak tahan lagi. Kemudian memandang Miao Xiao Miao, yang terakhir tiba, tetapi telah selesai memasak nasi paling awal, dan sepertinya, berkali-kali. Xiaoyi begitu cemburu hingga hatinya hampir meledak. Istri pertama.
Seharusnya milikku. Buho. Tetapi sekarang, dengan satu set yang salah, dan banyak lagi, itu telah terseret sampai sekarang. Dan posisinya secara bertahap tergelincir dari pertama, ke posisi canggung peringkat ketiga atau keempat. Ini tidak bisa diterima. Saat ini, melihat bahwa ada peluang emas yang diberikan oleh surga. Dubu Xiaoyi merasa gembira, di sepanjang garis, aku akhirnya akan memasak nasi dengan dia. Dia bahkan tidak melakukan sedikit perlawanan, bahkan mengikuti arus dan menghadapinya tepat. Dia mengambil keputusan secara diam-diam, tidak peduli apa, kali ini, aku tidak akan lagi melarikan diri. Aku pasti akan memasak nasi. Gadis itu benar-benar ditentukan kali ini, dan dia sangat berani. Tapi dia kemudian merasakan sesuatu yang salah. Kita akan memasak nasi di sini, kakak perempuan tetua King Han masih di sini. Dia baru saja memikirkan masalah ini ketika pakaiannya sudah meninggalkan tubuhnya. Jangan khawatir. Kakak perempuanmu, King Han tertidur, dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun, tidakkah kamu lihat betapa tertidurnya dia? Jun Moxie tertawa aneh, tangan dan mulutnya benar-benar sibuk. Bagaimana mungkin dia tidak melahap kecantikan yang mengantarkan dirinya ke ambang pintunya? Tapi, Dubu Xiaoyi tidak berhasil memberikan jawaban apapun ketika mulutnya tertutup. Kemudian, seluruh otaknya meledak ketika sensasi aneh memenuhi tubuhnya. Semuanya berputar ketika dia menjadi pusing. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Gelombang-gelombang, Dubu Xiaoyi mendorong Jun Moxie dengan sekuat tenaga, air mata mengalir dari matanya yang besar dan bundar. Itu menyakitkan. Cepat dan keluarkan. Cepat, itu sangat menyakitkan. Hush, itu tidak akan sakit, menjadi baik, tahan sedikit saja, itu tidak akan sakit lagi sebentar, tunggu sebentar, itu akan terasa menyenangkan. Jun Moxie cepat-cepat memegang kudanya. Setelah waktu yang sangat lama, Dubu Xiaoyi melewati waktu pertamanya dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada Guan King Han. Meskipun Tuan Muda Jun tidak berhasil menikmati konser hatinya, dia hanya bisa mengampuni dia. Meskipun tidak, dia benar-benar kuat. Ketika Guan King Han terbangun dari tidurnya, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya sakit, sensasi aneh menyelimutinya dari kepala hingga kaki, membuatnya merasa seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tidak nyata. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Di sampingnya, mengapa Xiaoyi ada di sini juga? Melihat wajah Dubu Xiaoyi yang berlinang air mata dan tubuh telanjang, Guan King Han sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Terkutuk. Bagaimana dia ingin aku menghadapi orang lain di masa depan? Dari sudut matanya, dia melihat tatapan mata Jun Moxie yang bersemangat dan tak terpuaskan. Guan King Han terkejut dan buru-buru menutup matanya, berpura-pura masih tertidur. Orang ini benar-benar terlalu mampu, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Bahkan sampai sekarang, seluruh tubuhnya masih terasa mati rasa. Dia belum bangun. Kalau begitu mari kita pergi untuk putaran lain sementara dia masih tidur, Jun Moxie terkekeh dan meraihnya. Dubu Xiaoyi dengan cepat membuka matanya dan memohon ampun. Dia saat ini tidak dalam kondisi untuk menanggung putaran invasi. Jun Moxie berbaring di tengah tempat tidur, merasa sangat segar, dengan kecantikan terbaring di tangannya. Dia sangat puas. Tanda pisah. Sampai sore, Dubu Xiaoyi dan Guan King Han memiliki kekuatan untuk bangkit dari tempat tidur. Mereka tidak memiliki kata-kata untuk ditukar karena pipi mereka merah padam. Sebelum satu sama lain, setelah benar-benar menjadi seorang wanita, mereka hanya merasa canggung dengan tulus. Setelah beberapa lama, suasana ini akhirnya hilang sedikit. Dubu Xiaoyi membisikkan sesuatu ke telinga Guan King Han bereaksi dengan malu. Dan kedua gadis itu mulai bercanda. Tapi Dubu Xiaoyi yang menderita luka lebih parah, masih belum bisa bergerak. Dia mengerutkan alisnya dan menggertakkan giginya, lain kali, aku benar-benar tidak boleh memasak nasi lagi. Itu benar-benar terlalu menyakitkan. Nasi ini tidak semudah itu untuk dimakan. Setidaknya, satu atau dua dari mereka tidak dapat menyelesaikannya. Saat ini, Tuan Muda Jun sedang menonton pemandangan dari titik tertinggi Evil Monarch Manor, seringnya tergantung di sudut bibirnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Memasak nasi. Ini bukan perasaan yang tidak menyenangkan. Sepertinya aku benar-benar harus memasak nasi lebih sering, kalau tidak, aku akan benar-benar kelaparan. Petik 2. Tapi masih ada semangkuk besar nasi, Mei Sueyan. Dia jelas akan dimasak, tetapi akhirnya menjadi mentah. Ini menyedihkan, terlalu menyedihkan. Hanya memikirkan hal itu Tuan Muda Jun mengepalkan giginya. Gadis ini benar-benar membuat aku marah. Jika kamu jatuh ke tangan aku lagi, perhatikan bagaimana Tuan Muda ini akan mendisiplinkan kamu. Aku tidak akan berhenti sampai aku meminta kamu memohon belas kasihan dengan patuh. Kemudian dia memikirkannya sejenak sebelum menghela nafas jompo.
Itu adalah harapan yang besar, tapi itu benar-benar sulit untuk mewujudkannya. Saat Mei Sueyan takut, dia bisa berubah kapan saja. Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Sakit kepala ah. Tuan Muda Jun mengerutkan alisnya dengan suram, menghancurkan otaknya tentang bagaimana ia harus menyelesaikan masalah ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi telah berlalu. Tetapi waktu juga merupakan perantara yang paling penting untuk membawa orang lebih dekat. Dalam jangka waktu 5 hari yang singkat ini, hubungan antara para wanita menjadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan Miao Xiao Miao berangsur-angsur berasimilasi dengan keluarga besar ini. Putri kecil dari Misty Illusory Manor telah menguasai seni judi dalam waktu singkat yang dia habiskan untuk bergaul dengan semua wanita ini. Dan dia kecanduan, dalam 5 hari yang singkat ini, dia berhasil mendapatkan hutang besar, menggantikan gelar Ratu Sial Dugu Xiaoyi. Dan pemenang terbesar mahjong bukanlah Mei Sueyan, Guan Qinghan, atau gadis-gadis itu. Itu Dong Fang Wenxin. Ibu Jun Moxie sangat mengesankan. Satu senyuman darinya dan semua menantu perempuannya tahu bahwa hutang mereka semakin besar. Tuan Muda Jun juga akan sesekali bergabung dengan mereka, tetapi kalah lebih dari yang dimenangkannya. Saat dia bergabung, seluruh situasi akan berubah karena 3 pemain lainnya akan bekerja bersama. Menyebabkan Evil Monarch, yang mencari kegembiraan di tengah meramu pil, menjadi benar-benar kesal dan frustrasi, merasakan kehilangan judi. Bahkan jika dia sesekali mendapatkan tangan yang bagus, gadis-gadis akan memenangkannya kembali dari dia 3 kali lipat. Jika dia mengomel atau membantah, itu akan langsung menarik serangan gabungan dari semua wanita. Melalui mahjong, Tuan Muda Jun sepenuhnya memahami logika tertentu, itu adalah keputusan yang paling bodoh untuk melawan seorang wanita. Jika kamu menang, apakah kamu seorang pria? Untuk menggertak seorang wanita. Petik 2. Jika dia kehilangan, apakah kamu seorang pria? Bahkan tidak bisa menang melawan seorang wanita. Petik 2. Juga, line-up harem yang Master Jun telah diperluas untuk memiliki 3 orang, jadi dia bisa dibilang senang setiap malam. Serigala bejat ini menikmati dirinya sendiri sepenuhnya, merangkul mereka ke kiri dan ke kanan, sangat memuaskan keinginannya. Ketiga gadis itu bergabung untuk menghadapi kemajuannya, dan meskipun mereka tidak bisa menanganinya dengan mudah, mereka tidak menerima yang tak berdaya seperti sebelumnya. Mereka bisa kurang lebih bertahan untuk jangka waktu tertentu dan situasi ini membuat Tuan Muda Jun mengalami dan menikmati ekspedisinya dengan hebat. Dan istri pertama, Mei Sueyan, telah menyelinap dengan rasa bersalah, bersembunyi di hutan Tianfa untuk melatih pasukan Xuanbis. Bahkan jika dia sesekali kembali, dia melakukannya dengan diam-diam, dengan cepat menyelesaikan masalahnya dan pergi ketika dia tidak melihat Tuan Muda Jun di sekitarnya. Dia tidak berani bergaul dalam ketakutan bahwa serigala tertentu akan menatapnya. Tuan Muda Jun tidak cemas tentang masalah ini. Seperti kata pepatah, bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidak terlalu lama. Kamu meninggalkan aku menggantung dalam kesedihan saat itu, apakah kamu pikir masalah ini akan reda hanya karena kamu bersembunyi selama beberapa hari? Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri hanya karena kamu tidak kembali? Apakah kamu pikir kamu dapat lari dari aku seperti ini? Selama Tuan Muda ini mendapat kesempatan, saksikan bagaimana aku akan memberi kamu pelajaran. Kamu dapat bersembunyi dari aku untuk sementara waktu, tetapi dapatkah kamu bersembunyi dari aku selamanya? Ketika saatnya tiba, Tuan Muda ini bahkan tidak perlu mengangkat jari-jarinya. Apakah kamu masih harus menawarkan diri dengan patuh? Ketika saat itu tiba, hehe. Hanya memikirkan sampai titik ini, Tuan Muda Jun mengeluarkan kekle yang menakutkan, menakuti Tian Ken dan Dike, yang sedang bertanding. Kekle ini saja mampu menakuti 2 anak kecil ini yang berani dan tidak takut mati untuk keadaan ini. Tawa Tuan Muda Jun benar-benar memesankan. Bukan hanya kedua anak itu, bahkan Bai Li Luoyun, yang mengajar di samping, gemetar karena mendengar kerutan ini. Dia dengan cepat melihat ke tanah, menolak untuk berbalik ke arah Tuan Muda Jun. Sama sekali tidak boleh membuat jari aku terbakar, ah. Aku sudah seseorang dengan istri dan keluarga, aku tidak bisa menjadi target serangan raja jahat ah. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman. Berbicara tentang pemuda yang hilang seperti Bai Li Luoyun, sesuatu harus disebutkan. Kembali di pinggiran kota Krisan, Bai Li Luoyun berhasil menyusul Zhan Mengdai dengan anak buahnya. Ketika mereka bertemu, keduanya gembira. Leluhur tua keluarga Zhan, Zhan Mubai telah meninggal secara tragis di tangan Jun Moxie. Keluarga Zhan telah kehilangan dukungan terbesar mereka. Bai Li Luoyun tiba-tiba muncul bersama orang-orangnya, dengan penanaman seorang kaisar suci, dengan lebih banyak lagi pakar orang suci sebagai bawahannya. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tak tertahankan bagi keluarga Zhan. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit, ah. Dengan demikian, seluruh keluarga Zhan, yang sama sekali tidak akan setuju untuk menikahi anak perempuan mereka dengan pria yang tidak memiliki masa depan, mengubah sikap mereka terhadap anak haram dari keluarga duniawi, Bai Li Luoyun.
Dan itu adalah perubahan 180 derajat. Sekarang kekuatan dan kekuatan Baili Luoyun telah tumbuh begitu kuat, yang telah memperoleh lebih banyak pengalaman dan bahkan jika dia tidak lagi mencari Zhan Mengdai. Mereka tidak sabar mendorong putri mereka, praktis akan menangis, memohon padanya untuk menerimanya. Ini adalah manfaat dari memiliki kekuatan dan kekuatan. Ini adalah fenomena kepalan tangan adalah argumen terkuat. Dalam beberapa hari itu, mereka menyelesaikan semua urusan untuk pernikahan. Jika itu bukan karena mereka kekurangan waktu, keluarga Zhan mungkin sudah mengirim keduanya ke ruang pernikahan agar mereka cepat. Bagi keluarga Zhan, mereka baru saja kehilangan dukungan terbesar mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada menarik seseorang sekuat Baili Luoyun ke kamp mereka sendiri. Kemudian, pada hari-hari berikutnya, keluarga Zhan mulai merenungkan bagaimana memanfaatkan kekuatan menantu baru ini untuk membalas dendam kepada leluhur mereka Zhan Mubai, tetapi dengan kejam ditolak oleh Baili Luoyun. Atau alih-alih, ditolak oleh kenyataan kejam. Mereka akhirnya menyadari bahwa menantu mereka yang baru dikenal, harapan terbesar keluarga Zhan ini, dan juga kekuatan terpenting di balik pembalasan mereka, adalah bawahan raja jahat yang telah membunuh leluhur mereka. Berita mengejutkan ini membuat keluarga Zhan benar-benar terkejut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat niat membunuh wajah menantu mereka, jelas bahwa dia tidak keberatan membunuh mereka semua jika mereka tidak berubah pikiran untuk berurusan dengan raja jahat. Dan dengan demikian, anggota keluarga Zhan terdiam, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya membuat keputusan, mereka akan berhenti membalas dendam. Segalanya mungkin tampak sulit sebelum keputusan dibuat, tetapi begitu keputusan dibuat, akan ada banyak alasan. Tak terhitung alasan logis dan masuk akal. Meskipun Zhan Mubai adalah nenek moyang keluarga Zhan, tapi dia tidak pernah kembali ke keluarga Zhan untuk waktu yang lama dan memiliki kontribusi yang diabaikan bagi keluarga. Saat dia muncul, dia membawa bencana yang tak terhindarkan ke klan. Berkat-berkat nenek moyang kita, keluarga Zhan berhasil bertahan hidup. Kita para junior seharusnya tidak lagi bermain-main dengan pembalasan generasi tua mereka. Mengapa kita tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar? Selain itu, Evil Monarch jelas jauh lebih setia daripada 3 tanah suci. Petik 2. Tidak jelas siapa yang mengatakan ini, tetapi langsung memperoleh persetujuan semua orang. Dengan demikian, dari kepanikan mereka, semua orang perlahan mulai tenang dan berdiskusi dengan penuh semangat, akhirnya memutuskan untuk membiarkan menantu baru mereka, Baili Luoyun membuat keputusan dan memimpin keluarga Zhan menuju kejayaan. Dan dengan demikian, semua orang senang dan puas. Faktanya, keluarga Zhan tidak bisa disalahkan karena terlalu berpikiran pelin-pelan. Hanya saja itu adalah leluhur yang belum menunjukkan wajahnya selama ribuan tahun. Hubungan ini agak terlalu terasing. Dan yang paling penting adalah, di dunia yang realistis ini, ukuran kepalan tanganmu menentukan segalanya. Bahkan tanpa campur tangan Baili Luoyun, selama Tuan Muda Jun mengatakan bahwa dia tidak akan memusnahkan keluarga Zhan jika mereka mengutuk dan bersumpah pada Zhan Mubai, keluarga Zhan benar-benar akan mengikuti perintahnya. Dan bahkan melakukan lebih banyak. Hanya untuk meminta bantuan Raja Jahat. Apa yang bisa lebih penting daripada memastikan kelangsungan hidup keluarga? Setelah Baili Luoyun dan pernikahan kilat Zhan Mengdai di keluarga Zhan, para pengantin baru kembali ke Evil Monarch Manor. Dengan ini, cinta pasangan ini menemukan jalannya. Baili Luoyun sangat jelas bahwa apapun yang dia miliki hari ini, apapun yang dimilikinya, dan bahkan dinikahkan dengan orang yang diinginkannya, semuanya sepenuhnya dianugerahkan oleh Jun Moxie. Jika dia tidak bertemu Jun Moxie, dia mungkin masih akan menggali dalam lingkaran di dunia bumi Xuan, atau bahkan dikalahkan dan berubah menjadi abu. Bagaimana dia bisa berbicara tentang menikahi seorang istri dan memiliki anak dan membangun reputasi? Tapi karena dia bertemu dengan Jun Moxie, dia melompat ke karakter yang besar dan tangguh dalam waktu sesingkat mungkin. Dari anak haram yang bahkan keluarganya sendiri tidak tahan. Semua mimpinya terpenuhi. Zhan Mengdai, nyonya muda dari keluarga besar ini yang merasakan hal yang sama terhadapnya, juga akhirnya menjadi istrinya. Sebelum ini, di mata keluarga Zhan, seluruh keluarga Baili hanyalah serangga. Bagaimana mereka bisa memiliki hak untuk mengarahkan pandangan mereka pada putri berharga keluarga Zhan? Semuanya diberikan kepadanya oleh Jun Moxie. Baili Luoyun mengatakan ini pada dirinya sendiri di kepalanya berkali-kali. Seorang tentara datang untuk mati demi rekannya. Dalam 3 hari, Tian Ken dan Dike telah secara berturut-turut mengonsumsi pil pembersih sumsum, pil tempering tulang dan ramuan roh surga dan bumi, dan fisik mereka telah sepenuhnya mengalami transformasi. Rasa sakit dan siksaan yang mereka alami tidak manusiawi. Tapi 2 orang kecil ini dengan keras kepala melewati. Meridian mereka kembali ke kondisi yang benar-benar jernih, seperti kolam tanpa akhir yang menunggu gelombang air yang deras mengalir dalam aduk beberapa riak.
Dan Jun Mosie sedang melakukan pekerjaan yang terkait dengan menuangkan air ini sekarang. Saat mereka menyelesaikan transformasi ini, Jun Mosie benar-benar yakin bahwa dua orang kecil ini akan membawa kejutan yang tak tertandingi ke dunia. Surga akan lumpuh. Bumi akan menjadi cacat. Saat ini, kedua anak ini telah dipalu bentuknya, pengalaman, kebijaksanaan, dan kemauan mereka hanya akan lebih kuat dari rata-rata. Jadi Jun Mosie memutuskan untuk mendorong mereka melalui satu tembakan. Tapi hanya ada satu hal yang belum dipecahkan Jun Mosie. Dunia ini mengolah Suan Qi. Dinyatakan berdasarkan resep pagoda Hongjun bahwa sekali kultivasi seseorang telah mencapai ranah tertentu, mereka tidak boleh menggunakan kekuatan pil untuk maju lebih jauh. Kalau tidak, mereka hanya akan dihancurkan pada waktu yang paling penting selama kesengsaraan surgawi tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan sebelum ini, seseorang harus melakukan sejumlah usaha sebelum meminjam kekuatan pil. Tapi Jun Mosie telah melakukan banyak hal untuk memperkuat bawahannya dengan pil, jadi apa yang seharusnya tidak dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya dengan mereka secara sembarangan. Tetapi resep mengatakan bahwa ia benar-benar tidak boleh menggunakan pil untuk naik lebih lanjut setelah seseorang mencapai tingkat tertentu. Tapi masalahnya adalah, Jun Mosie tidak tahu apa yang dianggap sebagai tingkat tertentu dalam hal Suan Qi dunia ini. Ini membuat Jun Mosie merasa sangat frustrasi dan bermasalah. Jun Mosie tidak takut pada kesengsaraan surgawi, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang tidak takut juga. Bahkan seseorang sekuat Miao Qingcheng bersembunyi di bawah tanah di Misty Illusory Manor selama ribuan tahun karena takut akan kekuatan kesusahan surgawi, apalagi orang lain. Jadi Jun Mosie merasa seperti sedang menginjak es tipis sekarang. Dengan demikian, ia memutuskan untuk membantu setiap orang dengan potensi. Dengan level tertinggi mencapai ranah Santo Venerable, tingkat menengah mencapai ranah Santo Kaisar, maka ia akan berhenti dan menyerahkan sisanya pada kerja keras mereka sendiri. Mereka mencapai tingkat apapun yang mereka bisa. Dia benar-benar tidak boleh mencoba untuk memaksa mereka melakukan terobosan lagi. Saat ini, Jun Mosie mengambil beberapa pil pemurnian pikiran, pil perbaikan surga, pil dewa abadi, pil Vajra, pil roh timur. 5 pil ini tidak memiliki efek untuk meningkatkan kultivasi, tetapi untuk melatih pikiran dan indera serta memperkuat tubuh. Setelah 4 pil terakhir dikonsumsi, konsumsi pil pemurnian pikiran akan membuat pengguna merasakan penderitaan yang luar biasa, dan penderitaan ini akan berlangsung selama 18 hari. Ada pepatah, 18 tingkat pelatihan pikiran melampaui 18 tingkat neraka. Dengan kata lain, setelah menjalani transformasi yang disebabkan oleh pil penghalusan pikiran, roh akan terkoagulasi dan tidak akan dihancurkan bahkan jika seseorang mati. Tentu saja, ini dalam hal kematian rutin dan bukan karena kesengsaraan surgawi. Tetapi pada saat pikiran diperkuat, akan ada kepercayaan yang lebih besar dalam menentang kesengsaraan surgawi. Dan pil semacam ini hanya bisa digunakan oleh Saint Emperor dan di atasnya. Jika kultivasi tidak memadai, mereka mungkin binasa dalam penderitaan tanpa akhir ini. Segala sesuatu yang lain berada di luar kendali Jun Mosie. Hanya ini yang bisa dilakukan Jun Mosie untuk bawahannya. Jun Mosie sudah melakukan yang terbaik. Dia memiliki kemampuan untuk secara paksa membantu terobosan bawahannya, tetapi itu hanya akan mendorong mereka untuk mencapai tujuan mereka karena kesengsaraan surgawi. Itu tidak ada gunanya. Dan bonus tak terduga dari ramuan pil putaran ini adalah Slimming Pill. Semua pil lain memiliki resep yang disediakan. Hanya pil yang disesuaikan khusus ini untuk Tang Yuan yang membutuhkan Tuan Muda Jun untuk mengetahuinya secara pribadi. Dalam 5 hari ia menghabiskan pil meramu, ia telah membuat 5 jenis. Dan dari hasil percobaan, mereka semua gagal. Sungguh tragedi. Dan dalam 5 hari ini, Tang Yuan sangat menderita. Dia benar-benar lebih suka mati. Karena dia adalah satu-satunya tikus lab, dan satu-satunya yang dapat diuji pada. Setelah Tang Yuan makan pil pertama, efeknya sangat terlihat. Dia mengalami diare besar dalam setengah hari, berlari ke toilet 21 kali. Sampai-sampai sakit ketika dia menyeka pantatnya. Tetapi efeknya, setelah tinggal di tempat tidur selama sehari, ia menggunakan pil kedua. Dia tidak lagi berlari, tetapi dia sakit kepala. Setelah Tang Yuan menggunakan pil ketiga, gejalanya jelas. Dia berkeringat sangat. Jun Mosie pikir itu efektif dan memberinya satu lagi. Tapi itu adalah pilihan yang buruk karena Tang Yuan berkeringat sampai titik dehidrasi 3 kali sehari. Jika bukan karena Jun Mosie menggunakan kekuatan airnya, Tang Yuan mungkin sudah mati. Efek dari pil keempat bahkan lebih aneh. Tang Yuan berteriak aneh setelah dia memakannya, kejang-kejang di seluruh. Ke titik di mana telinganya bergerak ke atas dan ke bawah sisi kepala. Bibir atasnya mencapai pelipisnya dan bibir bawahnya menjangkau ke bahunya. Bahkan lubang hidungnya bergerak terpisah. Setelah melolong dan menjerit seperti babi yang akan disembelih sepanjang hari dan malam, dia tidak bisa lagi mengambilnya dan bersumpah untuk mogok.
Dan dia bersumpah bahwa dia akan memutuskan persahabatan dengan Jun Mosie dan tidak melanjutkan perawatan bahkan jika dia meninggal. Tapi dia dicengkeram oleh Tuan Muda Jun dan diberi makan pil yang memungkinkannya pulih secara instan. Lalu yang kelima pil dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah pil kelima dikonsumsi, efeknya sangat terlihat. Dengan teriakan, rambut Tang Yuan berdiri tegak. Kemudian, semua daging di tubuhnya mulai menari, dengan seluruh sistem pencernaannya bekerja dalam kegilaan. Setiap langkah yang diambilnya, ia melepaskan 6 kentut keras dan bau. Seluruh Evil Monarch Manor diselimuti bau busuk dan memuakkan. Semua orang menutupi hidung mereka dan melarikan diri. Jun Mosie mengerutkan alisnya sebelum berpikir memasuki kamar Tang Yuan. Tang Yuan, yang awalnya benar-benar lemah dan lemah, melompat saat dia melihat Tuan Muda Jun tiba. Dia berteriak dengan marah. Keluar, cepat keluar, siapa yang mengizinkan kamu masuk? Biarkan aku pulang, aku ingin kembali ke Tian Xiang. Aku ingin pulang. Buho, aku ingin pulang. Petik 2. Tang Yuan menangis getir, air mata dan lendirnya mengalir ke bawah. Tampaknya semua penderitaan sepanjang hidupnya menghujaninya dalam beberapa hari terakhir dan dengan intensitas berlipat ganda. Ini terlalu menyiksa. Jika Jun Mosie tidak memiliki obat magis, Tang Yuan pasti sudah mati beberapa kali. Benar-benar mustahil untuk bertahan. Tang Yuan, jangan khawatir. Aku telah menemukan pil lain. Pil ini pasti disesuaikan hanya untuk kamu. Ini pasti akan efektif setelah kamu memakannya. Ini akan menunjukkan efek luar biasa. Percayalah, tidak ada yang salah dengan itu. Kata Jun Mosie dengan senyum ramah. Pei, kamu masih ingin aku percaya padamu? Tersesat. F***. Apakah kamu bahkan percaya dengan apa yang kamu katakan? F***. Tang Yuan mengutuk. Kamu F*** mengatakan kepada aku kalimat ini 5 kali. Kamu memberi aku harapan, dan harapan, kemudian membuat aku kecewa dan membuat aku putus asa. Aku tidak punya harapan lagi. Petik 2. Kamu sudah tumbuh pasangan ya. Katakan padaku, apakah kamu akan memakannya atau tidak? Jun Mosie bertanya, menggertakkan giginya karena marah. Meskipun apa yang dikatakan Tang Yuan adalah kebenaran, tetapi kamu tidak bisa menghina Tuan Muda Jun seperti ini. Aku tidak memakannya. Bahkan jika kamu memukuli aku sampai mati, aku tidak akan memakannya. Aku lebih suka mati karena satu tamparan dari kamu daripada memakan semua pil berkualitas buruk ini. Kata Tang Yuan, tidak takut mati. Kamu benar-benar menjadi mampu sekarang, berani berbicara padaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mengalahkan kamu sampai mati? Tang Yuan. Aku akan memberitahu kamu dengan jujur, selama kamu tidak memakannya hari ini, aku akan mengalahkan kamu sampai mati 18 kali dan menyelamatkan kamu kembali 18 kali. Kamu tunggu saja dan lihat apakah aku mampu. Jun Mosie berkata dengan sinis, meraih tongkat dan membantingnya tanpa ampun. Pak, punggung Tang Yuan menderita dampaknya. Dia berteriak dan jatuh ke tanah. Sementara kepalanya masih berdering karena rasa sakit, pemukulan kedua Jun Mosie sudah datang berayun. Tunggu, aku akan memakannya, pekik Tang Yuan. Tongkat berhenti tepat di dagingnya. Jun Mosie tertawa kolik dan berkata dengan membunuh, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan mati bahkan jika aku mengalahkanmu sampai mati? Bukankah kamu ingin aku hanya mengakhiri kamu dan menyelesaikannya dengan cepat? Aku membantu kamu membuktikan tulang punggung kamu. Untuk apa kamu berteriak? Kemana perginya semua? Petik 2. Tang Yuan terbaring di tanah saat dia memohon dengan lemah lembut. Kakak laki-laki. Kakakku tersayang, aku menyerah. Aku memang mengatakan itu sebelumnya, tapi aku belum selesai berbicara. Buho, kenapa kamu begitu gelisah? Kamu belum selesai berbicara. Jun Mosie mengerjapkan matanya. Aku katakan. Bahkan jika kamu mengalahkan aku sampai mati, aku tidak akan memakannya. Tang Yuan menyeka air matanya sebelum melanjutkan. Petik 2. Tapi, selama kamu tidak memukuliku sampai mati, aku akan memakannya. Petik 2. Aku melihat. Setidaknya kamu tahu bagaimana untuk mundur. Jun Mosie mengangguk ramah. Tang Yuan, kamu anak yang baik. Ayo, makan ini. Petik 2. Tang Yuan ingin tersenyum karena menerima pujian, tetapi dia mulai menangis keras. Saat Tang Yuan menelan pil pelangsing, yang terasa aneh ini dengan keberanian maksimal, seluruh ruangan dipenuhi dengan ratapan seperti hantu. Setelah beberapa saat, Jun Mosie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saat dia berjalan keluar dari kamar Tang Yuan dengan pemikiran yang dalam. Di dalam ruangan, Tang Yuan terbaring di tanah, anggota tubuhnya sesekali berkedut lemah. Dia bergumam, Tuan Muda Ketiga. Aku benci kamu, kenapa kamu tidak memukuliku sampai mati hanya dengan satu tembakan, akhiri saja aku. Waktu berlalu seperti sungai, dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. Tang Yuan akhirnya berhasil turun setelah pil ke-10. Setelah pil ini dimakan, tidak ada rasa tidak nyaman atau efek samping.
Semua otot di tubuhnya berkontraksi saat mereka mendorong pori-porinya. Lalu perlahan-lahan, tetesan kecil susu putih susu dikeluarkan dari mereka. Dan ekspresi ini hanya akan perlahan berhenti ketika dia kembali ke rasio tinggi dan berat badan orang biasa. Dan itu datang dengan efek pemulihan yang hebat, itu mengencangkan kulit ketika tubuh mengeluarkan lemak, memungkinkan kulit untuk tetap dalam kondisi tegang dan tegasnya, tanpa berubah menjadi kondisi lembek dan kendor. Dalam durasi sepanjang sore, Tang Yuan hanya duduk di kursi raksasa yang ditempatkan di bak raksasa. Semua lemak yang dikeluarkan dari tubuhnya berhasil mengisi semuanya. Berharga 120 kg. Dan itu belum berhenti. Tang Yuan menyantap makanan hangat dan tertidur di tempat tidur sepanjang hari. Ketika dia bangun, semua lemak dari tubuhnya sudah bocor dan terbentuk menjadi aliran kecil-kecil yang mengalir dari tempat tidurnya ke tanah, keluar dari ruangan, di sepanjang koridor, ke halaman, berkumpul menjadi genangan air sebelum berbaring. Tang Yuan merasa sangat segar. Dia bangun dan mandi dengan permajaan, begitu bersemangat sehingga dia bersorak di langit. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat ringan, dia akan terbang. Hanya ketika dia mengenakan pakaian aslinya, dia menyadari bahwa ukurannya cukup untuk menjadi selimut untuk tubuhnya yang sekarang. Pergi tanpa pilihan, dia meminjam satu set pakaian dari Jun Mosie. Itu hanya sedikit kencang, tapi dia bisa muat di dalamnya. Sebuah keajaiban, tidak, ini adalah mukjizat ilahi, mukjizat yang diciptakan oleh dewa. Air mata panas memenuhi mata Fatih Tang Yuan. Koreksi, ia seharusnya tidak lagi disebut Fatih. Dia benar-benar bahkan tidak sedikit pun lemak lagi. Meskipun beberapa hari terakhir dari penurunan berat badan tidak tertahankan, tetapi dia bersedia membiarkan penyalahgunaan yang dilakukan Jun Mosie padanya lewat. Fatih Tang Yuan benar-benar gemuk. The King of Fat adalah dia. Tiba-tiba, Fatih Tang Yuan tidak lagi gemuk. The King of Fat benar-benar bukan dia lagi. Tang Yuan pernah menciptakan rekor terkenal, ada skala penimbangan besar di pasar yang digunakan khusus untuk menimbang babi gemuk. Tapi ketika itu menimbang Tang Yuan, itu patah menjadi 2. Jadi, karena insiden ini, sebuah pepatah muncul di kota Tianxiang, level lemak kamu tidak terlalu berat, tuanmu datang memecahkan skala. Tapi sekarang, saat ini, kejadian ini. Tang Master Tang dengan hati-hati dan serius menimbang dirinya sendiri. Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri setelah berulang kali memastikannya. Bobotnya sekarang 80 kg. Ini dianggap sebagai bangunan yang relatif sehat, ramping dan ideal untuk Tang Yuan yang berdiri sekitar 1,75 meter. Aku tidak bermimpi, kan? Bahkan jika aku bermimpi, biarkan aku tinggal di sana untuk waktu yang lebih lama, biarkan Mei Mei melihat ini terlebih dahulu sebelum membangunkan aku. Sangat senang, keinginan terbesar Tang Yuan saat ini adalah untuk bergegas pulang. Dia sudah tidak sabar untuk memamerkan tubuhnya yang sempurna kepada Sun Xiaomei. Tapi dia masih mengendalikan ketidaksabarannya dan memohon Tuan Muda ketiga Jun untuk 3 pil Viagra. Obat ini juga sesuatu yang Jun Mosie telah sesuaikan untuk Tang Yuan karena meningkatkan gairah seksnya, jadi dia memutuskan untuk menamakannya pil Viagra. Efeknya luar biasa dan satu pil saja sudah cukup untuk memuaskan kehidupan seks Tang Yuan selama sisa hidupnya. Jika dia menggunakan 3 berturut-turut, maka Tang Yuan akan benar-benar menjadi sangat kuat dalam aspek itu. Tetapi Tuan Muda Jun memberitahu Tang Yuan pantang, setelah menggunakan pil ini, seseorang tidak boleh terlibat dalam urusan kamar tidur selama setengah bulan. Jika tidak, mereka akan ditakdirkan untuk sisa hidup mereka. Kamu benar-benar harus mengingat ini. Tapi tabu ini adalah sesuatu yang dibuat Jun Mosie. Menjadi pengertian adalah satu hal, tapi Jun Mosie tidak bisa menerimanya jika dia tidak kembali ke Tang Yuan untuk semua omelan dan kutukan dari sebelumnya. Dan setengah bulan pertama setelah menggunakan Viagra Pill, adalah periode waktu di mana tubuh seseorang akan sepenuhnya disiram dalam nyala keinginan. Dan dia harus menahannya selama setengah bulan. Perasaan semacam ini, benar-benar tak terlupakan. Setelah sehari, mata Tang Yuan sudah dipenuhi dengan nafsu. Dia berubah merah seketika dari pandangan para pelayan di Evil Monarch Manor. Tapi dia masih memaksakan dirinya untuk mengendalikan dan tidak melakukan apapun di laut. Bertahan setengah bulan dibandingkan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Tang Yuan tidak berani mengambil risiko, tidak peduli seberapa berani dia. Pada hari kedua, kehausan Tang Yuan sudah mencapai tingkat di mana ia mulai meneliti tentang binatang suan betina di hutan Tianfa. Tuan Muda Jun telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tang Yuan menyambar tikus betina kecil dengan semangat. Lihat matanya saat dia mempelajarinya. Hari ketiga, Tang Yuan akhirnya tidak tahan dan ingin segera kembali. Dia telah menghitungnya dengan jelas, perjalanan kembali ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Pada saat dia mencapai Tianxiang City, waktunya akan tepat. Lalu, ketika dia melihat Sun Xiaomei, hehehe. Tang Yuan meneteskan air liur dengan bersemangat saat dia memikirkannya, terkikik pada dirinya sendiri. Seorang pengusaha akan selalu menjadi pengusaha.
Sebelum dia pergi, kalkulasi Tang Yuan merecoki Jun Moxie untuk 100 pil Viagra. Ini pasti cara untuk menjadikannya kaya. Melalui saran Yang Master Jun, Tang Yuan memutuskan untuk melarutkan Viagra pil dengan air dengan perbandingan 1:100 sebelum mengisinya ke dalam 100 botol yang lebih kecil. Memberi nama water air suci Viagra, tombak emas itu berdiri selamanya. Petik 1 tanda seru. 100 pil Viagra, ini cukup bagi Tang Yuan untuk melelang 10.000 kali. Dan pada tawaran awal 10.000 emas. Jadi, Tang Yuan memutuskan bahwa dia akan segera mengumumkan ketika dia kembali. Ini adalah air suci Viagra yang secara pribadi dibuat oleh Raja Jahat. Menggunakan reputasi Raja Jahat untuk mengumpulkan kekayaannya. Entah bagaimana seluruh dunia memandang Evil Monarch, apakah mereka berspekulasi jika Evil Monarch meneliti obat-obatan aneh seperti dia memiliki masalah kesehatan semacam ini. Ini tidak dipertimbangkan Tang Yuan. Mendapatkan uang adalah yang paling penting. Dan, sebelum dia pergi, Tang Yuan bertanya pada Jun Moxie dengan malu. Beberapa pil pelangsing itu sebelumnya, bisakah kamu memberi aku 10 botol? Lalu sebagai satu paket, beri aku 100 pil pelangsing yang nyata juga. Mengapa Tuan Muda Jun punya waktu untuk membuat barang ini lagi? Jadi dia menolak mentah-mentah. Tang Yuan mulai berguling-guling dan mengamuk, menolak untuk pergi, menuntut masing-masing 3 botol dengan 50 pil. Tentu saja, pil ini dimaksudkan untuk dilelang setelah dia melautkannya juga. Bagaimanapun, masih ada banyak orang gemuk di dunia ini. Dan pil pelangsing yang memiliki efektivitas penuh dan efek samping nol adalah berita terbesar dari semua lemak di dunia. Mengenai pil pelangsing yang gagal itu, mereka juga akan dilelang. Tidak hanya dia akan melelang, dia akan melelang mereka dengan harga tinggi. Tang Yuan merasa sangat jahat. Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang harus menjalani penyiksaan semacam ini. Semua kamu gemuk yang ingin menurunkan berat badan, kamu tidak hanya harus melewatinya, kamu juga harus menghabiskan banyak uang untuk membeli siksaan ini. Dan kamu harus membelinya 10 kali berturut-turut sebelum kamu dapat menurunkan berat badan. Harganya mungkin curam, tetapi Tang Yuan tahu bahwa ada beberapa orang yang lebih peduli tentang ukuran mereka daripada dirinya sendiri. Terutama mereka, nyonya keluarga berpengaruh. Tidak peduli seberapa menyiksanya, para wanita ini akan membelinya. Dia tidak hanya harus melelang penyiksaan ini. Itu harus dijual sebagai penawaran waktu terbatas. Kejahatan hati Tang Yuan benar-benar luar biasa. Sebagai seorang pengusaha, ia benar-benar tidak memiliki hati nurani. Tepat sebelum mereka berpisah, Jun Moxie membiarkan Tang Yuan mengkonsumsi 7 buah suci berwarna dan lotus indah dan juga menyiapkan 1 set baginya untuk dibawa kembali untuk Sun Xiaomei. Tang Yuan pergi dengan air mata bersyukur. Dia memperhatikan bahwa Jun Moxie memiliki seringai aneh di wajahnya ketika dia pergi, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Adiknya yang baik ini benar-benar telah berbuat terlalu banyak untuknya. Untuk memiliki teman seperti ini dalam hidupnya. Apalagi yang bisa dia minta. Tetapi ketika dia kembali ke kota Tianxiang, Tang Yuan mulai mengalami penyesalan pertamanya. Alasannya sederhana, penurunan berat badannya kali ini terlalu sukses sehingga Sun Xiaomei tidak bisa mengenalinya lagi. Ini adalah tragedi yang aneh, namun nyata. Tang Yuan membutuhkan waktu yang lama sebelum dia selesai menjelaskan semuanya dengan jelas. Dan ini bukan satu-satunya hal yang membuat Tang Yuan benar-benar menyesal. Mereka berdua mengkonsumsi lotus indah dan 7 buah suci berwarna yang diberikan oleh Jun Moxie, memperpanjang umur mereka. Dengan cara tertentu, itu benar-benar mendorong Tang Yuan ke cengkeraman Sun Xiaomei untuk selamanya. Setidaknya, dia tidak bisa memiliki urusan apapun dalam 1000 tahun ke depan. Bahkan jika dia benar-benar berselingkuh, itu hanya berlangsung selama beberapa dekade dan dia harus menyaksikan kecantikan wanita itu memudar. Membiarkannya dengan bekas luka yang dalam di benaknya, jadi dia hanya bisa memiliki Sun Xiaomei. Dengan demikian, Tang Yuan benar-benar berada di bawah ibu jari Sun Xiaomei seumur hidup ini. Pada saat Tang Yuan menyadarinya dan berteriak pada Jun Moxie atas pengkhianatannya, sudah beberapa ratus tahun kemudian. Dan Tang Yuan pada saat itu akan menjadi seseorang yang sangat kaya sehingga bahkan semua kaisar dan bangsawan dunia hanya bisa mengeluarkan air liur di kekayaannya. Tapi dia hanya bisa tinggal dengan istri lajang. Ini telah menciptakan legenda. Di dunia, selain dari Evil Monarch, ada juga men yang berbakti lainnya. Siapa yang sanggup mencintai seorang wanita lajang selama 1000 tahun? Hanya Tang Yuan. Cinta siapa yang tidak akan pernah berubah bahkan setelah 1000 tahun? Hanya dewa kekayaan, Tang Yuan. Siapa yang bisa? Itu hanya Tuan Muda Tang. Debau Cetang yang hebat yang biasa menggertak pria dan wanita akhirnya menjadi pria yang setia pada generasinya, tolok ukur bagi semua gadis muda untuk memilih suami mereka. Ini adalah keajaiban, mukjizat ilahi. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh dewa kekayaan.
Setiap kali generasi selanjutnya menyebutkan masalah ini, terutama di antara gadis-gadis, mereka semua menangis, hanya karena pengabdian Tang Yuan. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa apa yang disebut pengabdian Tang Lelang besar ini adalah karena ia tidak punya pilihan lain. Hal lain yang patut dicatat adalah bahwa dalam kehidupan Tang Yuan, dia selalu menyebut dirinya sebagai lelang agung dan tidak pernah menjadi bos aula aristokratik. Hubungan yang ia bagikan dengan Jun Moxie tidak pernah berubah sepanjang hidupnya. Ketika Jun Moxie menghilang dari dunia ini, Tang Yuan menyegel semua yang dia terima dari Jun Moxie. Bahkan jika itu adalah tetesan air, anggur, selembar kertas, dia tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Bahkan istrinya Sun Xiaomei tidak terkecuali. Sebuah ruang yang sangat rahasia ada di rumah Tang Yuan. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pesanan ini berlangsung selama Tang Yuan masih hidup. Pada akhirnya, karena keingintahuan mereka, keturunannya membuka kamar ini dan menerima kejutan. Semua orang bertanya-tanya, seseorang yang sekaya Tang Yuan, dewa kekayaan, yang telah melihat segala macam harta tak ternilai dalam hidupnya, harta yang mengejutkan apa yang bisa dia simpan di dalam ruangan ini. Yang mengejutkan semua orang, hanya ada 2 kursi dan sebuah meja di dalam ruangan itu. Hanya 2 gelas anggur dan 1 kendi anggur diletakkan di atas meja. Seolah 2 orang sering mengobrol di sini. Dindingnya digantung dengan barang-barang yang sangat biasa. Ada potongan-potongan kain, beberapa kendi anggur, dan botol-botol kecil yang kosong. Itu adalah botol giok kecil yang diisi dengan pil yang diberikan Jun Moxie. Setelah mereka dilelang, setiap botol ini disimpan di sini oleh Tang Yuan. Adapun barang-barang lainnya, mereka yang telah menghabiskan waktu bersama dengan Jun Moxie dan Tang Yuan akan menyadari bahwa mereka semua adalah kenangan tentang hal-hal yang telah dilakukan dan dibagikan oleh 2 debauchet tadi saat itu. Seluruh ruangan itu rapi dan rapi. Secara pribadi dirawat dan dibersihkan oleh Tang Yuan, yang dikenal karena malas. Karena tempat ini adalah kekayaan yang paling dia hargai sepanjang hidupnya. Persahabatan. Terkadang, ketika Tang Yuan duduk sendirian di sini, minum anggur yang Jun Moxie tinggalkan untuknya, dia menghela nafas, dalam kehidupan ini, memiliki teman seperti tuan muda ketiga-ketiga, itu sudah cukup. Tidak ada penyesalan. Tang Yuan adalah yang paling jelas tentang berapa banyak yang telah dilakukan Jun Moxie untuknya. Dan apa yang telah dilakukan Tang Yuan untuk Jun Moxie, semua orang juga jelas. Kedua debauchet ini benar-benar berhasil melakukannya. Saudara selamanya. Janji ini. Di dinding kamar, ada tulisan Tang Yuan, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyentuh saudaraku. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah kalimat yang pernah dikatakan Jun Moxie ketika Tang Yuan didirikan dan jatuh ke limbung. Pada saat yang sama, ini adalah janji yang Raja Jahat pernah buat kepada saudaranya. Dan dia juga berhasil melakukannya. Dan Jun Moxie bukan satu-satunya yang melakukannya. Karena kalimat ini juga merupakan janji yang sama yang dibuat Tang Yuan untuk saudaranya, Jun Moxie. Kalimat ini mungkin tidak berarti sekarang, tetapi itu tidak berarti kalimat itu tetap tidak berarti selamanya. Nasib selalu berubah, itu akan menjadi giliranku suatu hari nanti. Mungkin, waktu benar-benar hal yang paling tak terkalahkan. Ribuan tahun kemudian, setelah Raja Jahat Jun Moxie naik ke langit, ketika Raja Jahat Raja menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang berharap bahwa Dewa Kekayaan, Tang Yuan, akan berdiri di sisi Raja Jahat. Tapi Tang Yuan mengabaikan semua saran dari keluarganya dan ancaman dari orang lain, dengan tegas menggunakan semua tabungannya untuk membantu Evil Monarch Manor melewati krisis yang mustahil ini. Tabungan seumur hidup Dewa Kekayaan. Ini adalah jumlah uang astronomi. Jumlah uang yang gila. Semua karena satu kalimat. Apa milik aku adalah saudara aku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyentuh saudara aku. Kalimat ini tidak akan pernah berubah. Selama-lamanya. Bahkan jika dia pergi, apa milikku, masih miliknya. Seperti biasa, telah, dan akan terjadi. Ini persaudaraan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Hanya ada 1 bulan dan 3 hari tersisa untuk perang untuk merebut surga. Meskipun masih ada 1 bulan, itu adalah waktu yang paling tepat untuk bersiap-siap untuk berperang. Hanya persiapan akan membutuhkan waktu yang signifikan. Jun Moxie tidak pernah berharap untuk menang dengan satu pertempuran melawan ras Train. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Ini membutuhkan persiapan dan perencanaan jangka panjang. Termasuk para anggota, taktik, perbekalan dan persediaan. Untuk tujuan ini, dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Tapi dia masih belum memiliki kepercayaan diri akan kemenangan penuh. Seberapa kuat ras aneh itu? Bagaimana bisa Jun Moxie tidak menyadarinya? Tepat pada waktu ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hal ini membuat semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Hari ini,
Jun Moxie dan Mei Sueyan berada di ruangan secara resmi memilih kandidat untuk mereka yang sedang menuju ke perang untuk merebut surga. Ini akan menjadi pertempuran terbesar sejak awal sejarah. Kampanye yang akan diukir menjadi catatan sejarah selamanya. Karena pertempuran kali ini bukan hanya untuk perang untuk merebut surga yang terjadi setiap 500 tahun, tetapi juga mereka bermaksud untuk menyingkirkan ras aneh dengan cara yang paling mengesankan. Sepenuhnya memberantas akar kejahatan yang mengganggu dan mengancam benua Suan-Suan. Atau mungkin, ini mungkin pertempuran terakhir. Mengakhiri pertempuran pamungkas ini yang telah berlangsung selama 10.000 tahun, melintasi 2 perbatasan, 4 negeri, dan melibatkan miliaran jiwa. Tidak peduli bagaimana perselisihan internal seperti di benua Suan-Suan, mereka semua dalam situasi yang sama, dan Jun Moxie tidak pernah menganggap ini sebagai pertimbangan. Tetapi terhadap ras aneh-aneh itu, Jun Moxie benar-benar dan dengan tulus membenci mereka dan sama sekali tidak akan membiarkan mereka melangkah melewati Pillar of Heaven's Mountains. Dia sudah membuat keputusan untuk sepenuhnya memusnahkan dan memusnahkan mereka. Mei Sueyan telah menghindari Jun Moxie selama beberapa waktu, jadi dia masih merasa sedikit gelisah. Tapi setelah melihat Jun Moxie lagi dan betapa normal dia secara bertahap mulai santai juga. Meskipun dia tahu bahwa dengan kepribadian pendendam Jun Moxie, dia mungkin merencanakan sesuatu di sepanjang garis, balas dendam seorang pria tidak akan terlambat setelah 10 tahun, tapi dia juga tidak mengindahkannya. Ketika waktu itu benar-benar datang, apakah aku benar-benar tidak akan membiarkan dia mengambil balas dendamnya? Seseorang harus membayar dengan nyawanya jika mereka membunuh seseorang. Ini adalah hukum surga. Selain itu, dia agak terlalu banyak waktu itu. Itu benar-benar. Terlebih lagi, jika waktu itu benar-benar datang, bahkan jika badai itu tidak datang dan menemukan aku. Aku mungkin harus mengambil inisiatif untuk pergi dan menemukannya. Apa yang aku pikirkan? Tepat ketika keduanya baru saja duduk dan akan mulai merencanakan situasi, ada getaran tiba-tiba dari tanah. Getaran tanah yang intens dan signifikan. Kemudian seluruh Evil Monarch Manor bergetar hebat. Evil Monarch Manor yang besar gemetar tak berdaya seperti dedaunan di angin. Jika Jun Moxie tidak menggunakan kekuatan bumi untuk sepenuhnya mengamankan fondasi Evil Monarch Manor saat itu, mungkin ada bencana yang lebih besar yang menyerang. Kedua ekspresi mereka berubah. Mereka bertukar pandang. Apa yang terjadi? Mengapa ada perubahan seperti itu? Mereka berdua bergegas ke jendela dan muncul di titik tertinggi hutan Tianfa. Jauh dari sana, gunung-gunung berguncang dan batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Beberapa puncak gunung benar-benar jatuh. Jun Moxie dan Mei Sueyan bertukar pandang saat mereka menyaksikan tanah di bawahnya bergetar. Batu-batu di permukaan dikirim terbang di udara ketika pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya bergetar, semuanya tampak seperti adegan sebelum kiamat. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama, sesuatu yang besar telah terjadi. Karena dari tempat mereka berdiri, semua yang mereka bisa lihat runtuh dan melompat. Tapi itu bukan sesuatu yang terjadi dalam bidang penglihatan mereka. Ini membuktikan bahwa masalahnya sedang terjadi di tempat yang jauh. Tetapi sesuatu yang terjadi jauh mampu mempengaruhi tempat ini dan menyebabkan dampak yang signifikan. Maka besarnya masalah itu pasti hebat. Sangat luar biasa sehingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Jun Moxie menutup matanya, mengirimkan indera spiritualnya untuk menutupi ribuan li. Tetapi hanya untuk menemukan. Tidak ada apa-apa. Dan perasaan spiritual Jun Moxie sudah mencapai batasnya dan tidak bisa mencapai lebih jauh. Membuka matanya, pandangan yang sangat serius muncul di mata Jun Moxie. Sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Jika tebakan aku benar. Jika tebakan aku tidak salah. Petik 2. Jun Moxie telah mengulangi dirinya 2 kali, tapi dia sudah pucat. Dia tidak melanjutkan menyelesaikan kata-katanya, mungkin karena apa yang dia pikirkan memiliki konsekuensi yang terlalu tidak terbayangkan. Bahkan seseorang yang berani seperti Jun Moxie tidak berani berbicara tentang hal itu dengan terburu-buru. Mei Sueyan menatapnya, kulitnya perlahan berubah serius juga. Mereka memiliki dugaan yang sama. Karena situasi saat ini telah terjadi sebelumnya. Sekali, 10.000 tahun yang lalu. Dengan catatan itu. Selain itu, tidak pernah ada situasi separah ini. Dan saat itulah pilar pegunungan surga jatuh. Dan situasi saat ini jauh lebih parah daripada dulu. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam. Aku yakin kamu sudah menebaknya. Apapun yang terjadi saat ini, itu hanya bisa menjadi satu hal yang mampu seperti kekuatan yang mengerikan. Itu adalah, pilar pegunungan surga, telah sepenuhnya runtuh. Petik 2. Wajah Mei Sueyan terus memucat, tapi dia mengangguk perlahan. Jelas, tidak ada penjelasan lain selain ini. Tapi Jun Moxie punya satu kekhawatiran lagi. Jika itu benar, maka dengan jarak antara 3 tanah suci dan tiang gunung surga,
Itu tidak menguntungkan Semua orang di Evil Monarch Manor datang terbang keluar dari kamar mereka sendiri, pergi ke suatu tempat untuk melihat jarak. Pandangan serius ke wajah semua orang. Masalahnya kali ini sangat parah. Tapi, pilar pegunungan surga telah runtuh 10.000 tahun yang lalu karena Miao Qingcheng menjalani kesengsaraan surgawi untuk melewati ruang angkasa. Tapi apa alasan di balik keruntuhan tak terduga kali ini? Mungkinkah ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari Miao Qingcheng? Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya mustahil dan tidak bisa dipahami. Maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa telah terjadi kecelakaan. Ini adalah kecelakaan yang tidak diduga oleh siapapun. Dan kecelakaan ini sangat mungkin disebabkan oleh ras aneh di Pillar of Heaven's Mountains. Karena benua Suan-Suan bukan satu-satunya yang mencoba memusnahkan ras aneh untuk selamanya. Ras yang aneh mungkin hanya mencoba menaklukkan benua Suan-Suan untuk menikmati dunia yang indah ini. Kumpulkan semuanya. Bersiaplah untuk keluar. Kita akan pergi ke Gunung Surga Sein terlebih dahulu untuk melihat apa yang dilakukan oleh ketiga tanah suci. Dalam 4 jam, semua orang, Suan Beast dan pembudidaya Suan dengan kekuatan yang mulia dan di atas harus melaporkan di luar Evil Monarch Manor. Jika ada penundaan, eksekusi tanpa ampun. Petik 2. Jun Moxie dengan tegas memberikan perintah paling keras. Jika ada kecelakaan di Pillar of Heaven's Mountains, dan itu disebabkan oleh ras aneh, invasi oleh ras aneh tidak akan bisa dihindari. Maka, itu pasti akan menjadi masalah besar. Setiap 1 menit keterlambatan akan menyebabkan kerugian tak terukur. Jun Moxie dapat benar-benar terlepas dan tidak peduli tentang keharmonisan benua dan kehidupan dunia ketika dia berurusan dengan 3 tanah suci. Tetapi ketika hal-hal terjadi, bagaimana bisa Jun Moxie benar-benar tetap tidak tergerak? Adalah tanggung jawab utama seorang pria untuk melindungi rumahnya. Dimanapun dia berada. Pemanggilannya langsung diturunkan, tapi Tianfa Forest benar-benar terlalu besar. Meskipun Jun Moxie dan Mei Sueyan telah mengumpulkan semua ahli Suan Beast dekat Evil Monarch Order, akan diperlukan setidaknya 4 jam untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka. Jika pilar pegunungan surga benar-benar runtuh karena beberapa alasan tertentu, invasi yang akan menimpa benua Suan-Suan karena kehilangan barikade alami ini melawan ras aneh. Jun Moxie tidak berani membayangkan seberapa besar bencana itu akan menjadi milik rakyat biasa. Karena tidak ada cara untuk memperkirakan bencana ini. Getaran di tanah terus bergemuruh, tiba-tiba semakin besar setelah hampir 2 jam. Pada saat yang sama, suhu seluruh dunia mulai naik. Meskipun tidak jelas, itu secara bertahap meningkat. Ekspresi Jun Moxie dan Mei Sueyan menjadi gelap. Mereka berdua memiliki dugaan tak menyenangkan yang sama. Mengaktifkan escape yin yang, Jun Moxie meraih Mei Sueyan di pinggangnya dan naik ke langit. Sebagian besar teknik kelincahan hanya memungkinkan satu untuk naik hingga sekitar 100 zang paling banyak. Tetapi dengan seni melarikan diri Yin Yang, mereka naik 10.000 zang ke langit. Keduanya naik tinggi ke langit tanpa akhir sebelum melihat ke kejauhan. Mereka melihat bahwa di arah barat daya yang jauh, ada awan kabut yang naik. Jun Moxie menghela nafas panjang. Saat berikutnya, Jun Moxie membawa Mei Sueyan kembali ke tanah. Seperti dugaanku, ini benar-benar situasi terburuk. Ada pandangan gelap di wajah Jun Moxie. Apa sebenarnya yang terjadi? Suara Mei Sueyan bergetar. Dia belum pernah melihat Jun Moxie seperti ini. Tidak disangka gunung berapi meletus. Dan itu bukan hanya satu. Sangat mungkin bahwa semua gunung berapi di dekat Pillar of Heaven's Mountains meletus bersama. Kalau tidak, kita pasti tidak akan bisa melihatnya dari sini. Dan peningkatan tiba-tiba tremor tanah sangat mungkin karena satu gunung berapi meletus pertama. Memicu semua yang lain untuk mengikutinya. Seru Jun Moxie. Gunung berapi. Apa itu gunung berapi? Mei Sueyan mungkin memiliki pengetahuan yang luas, tapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar istilah yang aneh.